Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sadri wa yassir li amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, yang mana sampai saat ini kita dapat berkumpul bersama dalam kajian perdana ya saya, Puan. Perdana Iya, risalah, ya risalah pelebur jin nasab, jin nasab. Tak lupa sholawat dan salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada teman-teman muslimah yang sudah bergabung pada kajian malam ini. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua. Sebelum mulai kajian, marilah kita meluruskan niat, membaca ta'awuz dan membaca doa perlindungan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika limadillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzubika limadillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzubika limadillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya saya serahkan kepada Sai untuk langsung memulai materi hari ini. Kepada Sai kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita punya 3 Endah sekarang. Endah Yuli, Endah Dwi Retno, dan Endah Flores. Mantap. Ya. Ada yang pengen masuk katanya tuh apa, Mbak Lis, Mbak Dewi, Mbak Wati, coba diliatin Pi, katanya masih link tunggu host. Udah masuk, Umi. Itu saya salah masuk, saya masuk ke yang link yang Mbak Heni. Oh, sama kayak saya tadi juga saya salah masuk, Mbak Lis. Masuk. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mbak Lis tolong di mute ya. Kak Arbeti mau ganti nama gimana? Udah bener kok namanya, Arbeti Susila Ningrum. Gak apa-apa, namanya cantik, harus diganti ya, pakai HP nggak apa-apa. Baik, alhamdulillah. Ini banyak yang masih keliru, kayaknya ke linknya Mbak Heni deh. Tolong dikasih lagi. Tolong dikasih lagi deh di grup. Ada Teh Uwi, kayaknya masih pada salah lihat linknya. Nggak mau ngeklik itu ya, yang udah dibalas ya, padahal udah tahuan. Jazakumullah khair, Pi. Baik, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita insya Allah memulai, saya lebih senangnya bilang ya, sedang memilih background ya Allah, saat saya bilang masyhud. Kita mau membahas tentang risalah pelebur jin leluhur. Makanya yang saya ajak teman-teman yang kemungkinan mempunyai indikasi jin nasab. Karena insya Allah saya nih pakai buku ini ya. Karena insya Allah di sini ini nanti kita juga diajarin cara memeranginya. Mulai dari ayat-ayatnya maupun herbal-herbal atau beberapa bahan yang bisa kita cari. Insya Allah nanti itu pengiring menemani proses ruqyah.
ya, melemahkan gangguan jin asapnya. Dan jujur di di pertemuan kita dari pertama sampai keempat mungkin ya belum sampai ke yang serem-serem sih. Ya nggak tahu kenapa ada aja yang udah gemeteran masuk grup gitu kan. Tapi sekarang insya Allah aman semua ya. Mbak Fani aman. Elsa Tangerang aman Sa. Oke, sekarang kita tentang alam jin dan mitos hantu di Nusantara. Kenapa ngomongnya di Nusantara? Karena hantu-hantu beda negara beda penampakan hantunya, benar nggak? Ya kan? Walaupun sih kayaknya kalau ceweknya mirip-mirip, baju putih, rambut panjang, baju putih, rambut panjang, nggak ada yang pembaruan tuh nggak ada. Paling yang di Amerika doang yang pakai nutup aurat gitu ya. Palak gitu, palak. Nah, sekarang pertama kita harus kita harus tegaskan bahwa tidak nampak bukan berarti nggak ada. Ya, nggak nampak bukan berarti nggak ada. Dunia jin itu salah satu perkara goib yang keberadaannya itu wajib kita imani. Dalilnya apa? Kita imani dunia jin itu ada di surat Al-Jin, ada di surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Berarti jin itu juga diciptakan sama kayak kita. Siapa duluan nih? Kita apa jin? Nah, ntar kita temu pembahasannya. Jadi kita tuh kalau boleh bilang jin itu di mana hidupnya? Ya sama sama kita berdampingan. Ya, ini perlu dicatat ya beberapa poin ya. Kita diciptakan sama-sama sama bangsa jin, tapi bukan berarti bersamaan ya diciptakannya ya. Jin itu juga diciptakan, kita juga diciptakan, kita hidup berdampingan. Tapi nggak juga pakai kata-kata gini teman-teman. Masing-masing aja ya, nggak usah saling ganggu ya, nggak usah. Emang mereka nggak boleh ganggu sebenarnya. Jadi kalau ada yang ganggu, percayalah itu bukan jin muslim, itu jinnya usil. Jin yang harus kita omelin. Gitu ya, kita harus omelin dia. Oke, jadi kita hidup berdampingan, bedanya kita nggak bisa lihat mereka, mereka bisa lihat kita. Ya, kita nggak bisa lihat mereka, mereka bisa lihat kita. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la taruhum. Apa itu? Surat Al-A'raf ayat 27. Tarawnahum. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Al-A'raf ayat 27. Mereka sesungguhnya dia iblis beserta bangsanya, ya berarti dari mulai moyangnya sampai anak cicit, cucu cicit segala macam melihat kita, melihatmu dari suatu tempat yang tidak bisa kalian lihat mereka. Quran yang bilang begitu ya, dia bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat mereka. Kalau ada manusia ngaku-ngaku bisa lihat jin, berarti antara dua kalau kata Imam Syafi'i. Entah dia berdusta atau dia memang mengalami gangguan jin. Gitu. Jadi nggak ada ceritanya manusia normal bisa lihat jin. Jadi bukan yang bisa lihat jin yang keren, yang indigo tuh keren, bukan. Yang keren itu kita yang nggak bisa lihat. Kalau mereka bisa lihat berarti benteng mereka lemah, gitu ya. Jadi penglihatan kita tuh dibatasi oleh Allah Ta'ala dari melihat wujud aslinya bangsa jin. Jadi kita emang dibatasin. Kenapa? Itu bentuk kasih sayang Allah sama kita. Jadi kita dibatasin nggak bisa ngeliat mereka. Karena kalau kita bisa lihat mereka, wujud aslinya para setan, pasti banyak manusia yang gila, katanya gitu. Kenapa? Karena wujud mereka tuh menyeramkan. Ya, wujud mereka menyeramkan. Bahkan jin muslim saja, dari atas ke bawah mirip kita, cuman bentuk tangannya kayak tangan anjing. Gitu loh. Jadi memang ada perbedaan. Ya, enggak kayak kita tuh sempurna, kita ini tangan 5, kalau mereka enggak. Jadi apa namanya? Sebagai bentuk kasih sayang Allah, manusia normal ayat 27, Al-A'raf ayat 27. Jadi kita itu tidak bisa melihat mereka sebagai bentuk penjagaan dari Allah untuk kita. Itu tandanya Allah sayang sama kita. Gak usah lihat deh. Bentuk mereka nggak ada cakep-cakepnya gitu ya. Tapi para setan itu emang nggak akan berhenti-berhenti godain kita.
ngegodain manusia setiap waktu. Nah, Mbak Angelina Lili juga nih nasabnya kuat kan, gangguan jin nasabnya. Pernah ngeliat nggak Mbak bentuk aslinya jin yang jelek? Enggak, Enggak ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Jangan dah, Kalau enggak aku udah penakut banget, enggak. jangan ya, jangan. Jadi teman-teman, apa yang saya jelaskan ini nanti ini bisa dicatat sedikit-sedikit yang ketangkep karena ini ada karakteristik jinnya gimana gitu ya. Para setan itu ngegodain kita tuh nggak henti-henti. Setiap waktu, nggak kenal lelah, nggak pakai pantang menyerah. Bagi mereka pantang pulang sebelum menang, ya. Dan mereka senangnya bergerombol. Kalau kita baru SMP SMA baru kenal geng-gengan. Kalau mereka udah dari lahir udah bergeng-geng mereka itu ya, berkomunitas. Mereka tuh kalau kemana-mana pasti bergerombol. Jadi kalau kita bisa lihat mereka ya dengan segala kesibukan mereka ke sono ke sini ngegodain manusia bla bla bla, kita nggak akan bisa tidur dan nggak bisa istirahat dengan tenang. Ya, karena kita gila selain lihat bentuk mereka yang menyeramkan juga ngelihat kebrutalan mereka. Jadi sifat mereka tuh brutal. Mereka kalau udah mau godain manusia tuh sangat brutal, ya benar-benar brutal. Makanya nggak heran kadang-kadang manusia kalau udah marah kadang suka kayak hampir nggak sadar saking kebablasan emosinya. Emang setan tuh brutal kalau mengganggu kita. Jadi anarkisme setan yang nggak terkendali ini nggak bisa dibiarkan begitu saja oleh Allah Ta'ala tanpa adanya solusi. Jadi Allah Ta'ala memang ngizinin ketika iblis di surat Al-Hijr ya 33 sampai 42, iblis minta sama Allah, minta dikasih tangguh supaya bisa ngegodain anak cucu Adam sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Ya, kemudian di Al-A'raf ayat 16 sampai 17 juga iblis bilang kalau dia akan mendatangi manusia, dia dan anak buahnya ya, setan segala macam, cucu cicitnya segala macam akan mendatangi manusia dari arah depan, belakang, samping kanan dan samping kiri. Allah juga biarin. Tapi bukan berarti Allah nggak jagain kita. Bukan berarti Allah lepas kita begitu saja di bumi dengan setan-setan sebagai musuh kita. Tapi Allah nggak kasih apa-apa, enggak. Allah kasih kita bekal tuh komplit. Mulai dari yang namanya doa-doa penjagaan, tata cara sehari-hari yang harus kita bisa ngerti gitu kan. Kemudian Quran dan hadis. Kemudian Allah juga kasih malaikat yang setiap saat menjaga kita dari depan belakang juga. Jadi kalau dibilang setan bisa datangin kita dari depan belakang samping kanan dan kiri, Allah juga ngebekelin kita malaikat. Di mana dalilnya? Di surat Ar-Ra'du ayat 11. Di surat Ar-Ra'du ayat 11. Di situ Allah Ta'ala berfirman, dan pada manusia itu ada malaikat-malaikat yang menjaga mereka siang dan malam saling bergantian. Di depan dan di belakang. Kok disebutinnya dua doang, depan sama belakang? Kan udah ketahuan yang kanan kiri, Rokib Atid gitu ya. Jadi kanan kiri, depan belakang juga kita dibekelin. Jadi jangan pernah mengira Allah itu nggak ngawasin kita gitu loh. Jadi jangan takut sama mereka. Karena Allah juga selalu dekat kita. Maka dibilang innallaha ma'ana. Ya Allah bersama kita. Ada lagi ayatnya bilang Allah itu dekat sama kita lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Jadi nggak usah takut. Sebenarnya nggak usah takut. Kita ngomong gini pun kita bukan orang yang pemberani. Saya juga suka takut gitu ya. Jadi kita lagi menyemangati diri sendiri. Jangan takut, jangan takut Mbak Windy. Ya, saya juga takut. Jadi di sini Allah kasih senjata buat kita apa? Al-Quran. Ya, Al-Quran yang agung sebagai pedoman hidup kita, cahaya petunjuk, terus penyembuh atas segala penyakit, benteng yang kokoh, terus untuk menangkis serangan para setan. Dan juga Quran itu ayat-ayatnya bisa berbentuk halilintar di suatu waktu kalau kita buat nyerang setan gitu loh. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi apapun ketika kita butuhkan. Kita sakit jadi syifa dia penyembuh. Kita sakit hati dia juga jadi syifa penyembuh hati kita. Lagi merana, lagi hampa, lagi galau, Quran pun jadi penawarnya. Dan kita butuh sesuatu buat menyerang setan, Quran pun bisa jadi halilintar saat itu juga, jadi petir, jadi bola api bisa. Kalau teman-teman sering dengar ada Banaspati gitu kan ya, apa yang udah pernah mungkin tahu masalah itu ya, teluh ya, yang bentuknya Banaspati, api segala macam, kita bisa. Dah hanya dengan apa? Baca surat Al-Falaq dan Anas lewat tempat yang serem misalnya. Terus ada yang mencurigakan di depan sono. Apapun yang teman genggam,
entah itu cuma tisu, dipuntel-puntel aja sambil kita baca Al-Falaq sama Anas. Tiupin, lempar, itu jadi bola api buat mereka. Itulah mukjizat Al-Quran. Yang penting kitanya jangan takut gitu ya. Jadi sekarang kita udah tahu, udah dapat ya. Kalau ketemu mereka, kita harus berani dan apapun yang di dekat kita jadiin aja senjata. Entah kotak tisu kah, apapun. Tapi bagi mereka akan jadi api yang sangat panas buat membakar mereka. Nah, syaratnya sih satu. Yang penting sholatnya kejaga, ngajinya rutin ya. Karena efek bacaan Quran itu termasuk perkara goib yang juga harus kita yakini pengaruhnya pada tubuh kita. Jadi kalau kita nggak yakin ya percuma, nggak dapet. Kayak tadi saya bilang, mau bikin senjata buat menimpuk mereka, syaratnya harus yakin. Ah, masa sih bisa? Tapi sambil muter-muter tisu. Masa iya bisa? Oh, tapi gimana sambil gemeteran, sambil bilang masa iya bisa, akhirnya baca belepotan, dipakai ngelempar pelan pula. Ih gitu ya. Gimana bisa itu kan? Ya jelas nggak bisa. Yang penting kita yakin. Kita baca. Tek lempar. Karena di zaman para sahabat pun ada ceritanya beberapa sahabat gitu ya. Salah satunya yang bilang kalau ketemu setan tuh timpuk, pukul, bahkan dibilang dipukul, gitu ya. Jadi efek dari bacaan Quran itu tidak cuma berguna untuk mengobati segala penyakit yang disebabkan oleh bangsa jin saja, tapi juga dapat membantu proses penyembuhan semua penyakit medis, tumor, kanker, jantung, emah, dan lain sebagainya. Mas, yang penting syaratnya satu, lil mukminin, kita beriman, kita mengimani Al-Quran. Artinya di sini, lagi-lagi boleh jadi catatan teman-teman, seluruh organ tubuh kita, kan di dalam Quran dibilang seluruh yang ada di bumi dan langit bertasbih pada Allah gitu kan. Nah sekarang teman-teman simak bahwasanya seluruh organ di tubuh kita, sampai virus-virus, bahkan penyakit yang ada di tubuh kita itu semuanya tunduk pada Allah Ta'ala. Coba. Ya, yang ada di badan kita ini, sampai virus-virus pun, penyakit, ya selain sel-sel, urat-urat, darah, ginjal, lambung segala macam, sampai virus-virusnya dan segala penyakit yang ada dalam tubuh kita semuanya tunduk, taat dan bertasbih kepada Allah. Jangan dikira penyakit teman-teman saat ini musuh teman-teman, bukan. Penyakit itu ada di kita, dia juga lagi tasbih sama Allah. Makanya kalau menyembuhin pakai Quran. Kalau kita ajakin ngaji, kita bilang, wahai penyakit, ya misalnya kalau emang Allah berkehendak kamu masih di sini, ya udah silakan, ayo kita ibadah bareng-bareng sama Allah, jangan merusak gitu. Kadang-kadang yang bikin penyakit itu cepat merusak, meluas, merugikan kita karena pertama sikap kita yang nggak nerima dulu. Lagi-lagi semua kembali dari kita juga, kembali dari hati kita. Kita nggak nerima, marah. Udah penyakit dikasih emosi. Mufida di mute ya. Jadi udah penyakit, kita ngasihnya emosi pula. Nggak tambah subur itu penyakit. Gitu ya. Jadi kalau emang penyakit kita harusnya tenang. Makanya kan sebenarnya nggak cuman bahkan sebelum para orang-orang pintar itu bilang bahkan di kita ada dawa-dawa, ketenangan itu separuh dari kesembuhan. Kenapa ulama berani ngomong kayak gitu? Ya karena di Quran ngomong gitu. Gitu ya. Jadi yang namanya virus-virus, penyakit-penyakit dalam tubuh kita itu juga tunduk, taat, dan bertasbih pada Allah Ta'ala. Jadi kalau dibacain ayat-ayat Allah ke telinga kita sendiri nih, kita dengan suara yang jelas, didengar telinga kita, lalu dia masuk ke dalam tubuh kita, bergetarlah mereka tuh semua virus-virus itu. Penyakit-penyakit itu bergetar. Mereka langsung tunduk, tenang, dan hancur atas izin Allah Ta'ala. Artinya di sini, ruqyah syariah itu bukan cuma alternatif terakhir. Jangan jadikan dia sebagai alternatif terakhir, tapi jadikan dia langkah pertama dulu sebelum teman-teman menempuh segala ikhtiar kesembuhan. Ruqyah dulu. Ya. Betul. Kalau lihat mereka menampakkan diri, cuekin. Karena mereka tuh caper, bukan sekedar caper lagi, teman-teman. Kenapa mereka kok nampakin diri tuh sekilas-sekilas? Karena kalau kelamaan beberapa detik aja, mereka lemah. Karena bukan dimensi mereka, di dunia kita ini bukan dimensi mereka, makanya mereka bisanya ngegertak doang. Swing, kelihatan sekelebatan, swing, kucluk.
Mereka coba deh suruh 15 menit aja nggak bisa, lemah mereka. Jadi sedangkan kita yang namanya manusia emang sunatullahnya kalau kalau lihat orang sekelebatan aja kita kaget kan, bikin kaget gitu kan. Jadi bukan cuma lihat setan pun sebenarnya kita ngeliat kalau dikagetin dengan sesuatu yang tiba-tiba ya kita memang kaget gitu ya. Jadi kita renungkan juga surat firman Allah Ta'ala di surat Al-Hasyr. Ya, surat Al-Hasyr ayat 21. Ini juga jadi ayat-ayat ruqyah, salah satu dari ayat-ayat ruqyah. Di sini Allah Ta'ala menggambarkan betapa dahsyatnya Quran, ya, di mana kalau Quran ini diturunkan ke suatu gunung, itu gunung pasti akan hancur, saking nggak kuatnya menerima dahsyatnya Quran. Gunung tuh hancur kalau ditaruhin Quran. Coba kita, Masya Allah, Allah kasih kita kekuatan ya bisa pegang-pegang Quran. Ya, ada yang dijadiin kalung pula pada malahan, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya kami turunkan Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Jadi kalau kita berpikir, insya Allah kita bisa nangkep kebesaran Allah Ta'ala. Jadi kalau udah kita lihat tadi, Allah kasih perumpamaan, gunung dikasih Quran akan terpecah belah saking takutnya sama Allah. Sebenarnya gimana lagi dengan virus-virus kecil dalam tubuh kita? Coba. Yakinin itu teman-teman. Ya, gunung yang gede aja itu bisa hancur gara-gara takut sama Allah kalau udah dibacain ayat Quran, apalagi virus-virus dan penyakit dalam tubuh kita. Kita ngaji, makanya sebenarnya yang paling berat kadang-kadang buat kebanyakan orang tuh amalan adalah ngaji. Bener nggak? Siapa yang ngerasa ngaji tuh lebih berat ketimbang tahajud, sholat sunnah, puasa sunnah, bener nggak? Kenapa? Nah, karena ngaji itu ibaratnya kalau kita boleh bilang kayak semacam terapi, itu terapi yang paling tepat ketika kita lagi butuh untuk menyembuhkan diri kita, fisik maupun psikis, ya. Jadi dengan izin Allah, seharusnya virus-virus yang ukuran kecil-kecil dalam tubuh kita tuh musnah, tidak bersisa kalau kita bacain Quran. Asal kita yakin. Apalagi gangguan jin dan sihir, ya pasti akan terpatahkan dengan kekuatan maha dahsyat milik Allah ini. Ya, ada terkandung dalam ayat-ayat yang kita baca. Nggak ada sihir manapun yang bisa menandingi kemukjizatan Quran. Lah, tapi kok saya bisa kena sihir nih? Balik lagi ke Al-Baqarah 102. Di situ Allah Ta'ala berfirman, sihir itu nggak akan bisa membahayakan siapapun kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau emang Allah ngizinin, ya dia akan bisa berefek kepada orang yang tersihir. Ya, kok Allah ngizinin aku kena sihir? Jangan sedih. Nabi kita Rasulullah SAW juga pernah kena sihir kan. Jadi orang pernah kena sihir itu bukan berarti dia itu orang pendosa, ya dia orang yang penuh dengan keburukan, enggak. Nabi kita Rasulullah SAW pun pernah kena sihir. Bahkan sejak itu kondisi beliau semakin melemah sampai wafatnya, gitu ya. Lebih mudah ngaji ketimbang sholat sunnah, alhamdulillah. Yang ngantuk terus baca Al-Falaq Anas di telapak tangan, usapin ke matanya. Oke. Siapa ini? Mama udah geleyang-geleyang. Salah geleyang-geleyang, oh Mbak Enda. Oke, kita lanjut ya. Kalau aku ngafalin Quran yang susah, hafal pun juga cepat lupa lagi. Ya, kita usia nggak bisa bohong ya Mbak. Sekarang kita pembagian goib. Pembagian goib. Sebagaimana kita baca di surat Al-Baqarah. Alif lam mim. Jadi kan kita gula riba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Ya, orang mukmin itu orang yang beriman sama yang goib. Kalau ngomong beriman sama yang goib bukan berarti beriman sama yang hitam gede, yang hihihi, yang loncat-loncat, bukan. Tapi beriman sama yang goib itu maksudnya kita tahu ada alam goib. Kita tahu bahwa memang Allah itu menciptakan bukan cuma kita tapi juga menciptakan bangsa jin.
Mereka ada. Dampingan sama kita, iya. Nah, yang kita harus pahami adalah mereka sama kayak kita. Yang soleh ya soleh, yang bandel ya bandel. Yang Islam KTP ya Islam KTP. Islam iya, orangnya Islam, tapi tetap aja dia minta bantuan jin. Iya juga, di bangsa jin juga gitu. Islamnya mereka, tetap aja mereka kadang-kadang sok-sokan ikut bantu-bantu urusan manusia. Sok-sokan bilang jaga-jagain manusia. Nggak ada. Job desk-nya kita sama mereka sama. Harus ibadah pada Allah. Jadi kalau dia ngaku, dia juga bisa ikut baca Quran. Dia bilang, aku cuma jagain, pakai dengan bahasa yang halus, nggak ada. Jangan tertipu. Nggak ada tugasmu jagain aku tuh nggak ada. Bilang ya. Emang lu babysitter gue gitu ya. Saya nggak bisa ngegaji bilang gitu ya. Jadi kalau kita ngomong alam goib itu aja. Goib itu ada dua bagian. Goib itu ada dua. Satu goib nisbi. Oh, tunggu. Satu goib mutlak, dua goib nisbi. Mutlak duluan ya. Satu goib mutlak, dua goib nisbi. Udah nyatet, Mbak Dewi? Satu goib mutlak, dua goib nisbi. Goib mutlak itu, kalau kita bilang mutlak nggak bisa diganggu gugat, berarti kan udah benar-benar itu ya, udah apa namanya, udah pakem lah gitu ya. Nah, goib mutlak itu goib yang cuma Allah saja yang tahu. Nggak ada satupun makhluknya yang tahu. Ya, goib mutlak itu prerogatifnya Allah. Itu hak prerogatifnya Allah. Nggak ada satupun makhluk yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Ya, bahkan malaikat yang tinggal di langit pun nggak tahu. Makanya pernah malaikat Jibril turun menemui Rasulullah SAW, duduk di hadapan Rasulullah dan berkata, ditanya, wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang hari kiamat. Maka jawaban Nabi apa? Kalau Rasulullah SAW berkata, kata Rasulullah SAW, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kalau bahasa kita, harusnya tahuan lu, bukan gue, lu yang di langit, lu yang dekat sama Allah. Setiap Allah menetapkan suatu perkara kan kamu yang tahu. Nggak mungkin aku yang tahu, aku di bumi gitu ya. Tapi kalau bahasa Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Sekelas Jibril aja nggak tahu tentang hari kiamat, ya kan? Jadi arti di sini beberapa hal goib masuk goib mutlak itu berarti cuma Allah saja yang tahu, tidak ada satu makhluk pun yang tahu. Ada beberapa kadang-kadang yang Allah juga kasih tahu hanya kepada Rasulnya saja. Ya, hanya kepada beberapa Rasulnya saja. Ya tadi kayak wahyu yang turun, ya kan, sampai jadi Al-Quran, itu hanya Rasul yang tahu gitu. Kemudian ketika Rasulullah diangkat Isra Mi'raj, jadi Rasulullah tahu tuh neraka, tahu tentang surga, gitu ya, tahu bagaimana penampakan bumi seperti nenek tua yang makin menor dandannya. Jadi itu kiasan bumi kita tuh makin tua tuh makin berhias, gitu ya. Jadi goib itu ada dua, satu goib mutlak, kedua goib nisbi. Goib mutlak itu cuma Allah yang tahu, ya. Contohnya apa ya kalau kita mau bilang cuma Allah yang tahu, misalnya tentang ajal, tentang masa depan, tentang hari kiamat, terus kapan turunnya hujan. Kita paling taunya kalau udah mendung, tapi kadang-kadang mendung-mendung doang, atau nggak hujan kan. Jadi Allah doang yang tahu apakah antara akan hujan atau tidak. Kemudian apa yang terjadi di dalam janin ketika dalam rahim ibunya, itu juga cuma Allah yang tahu. Jadi Allah Ta'ala berfirman di surat Luqman ayat 34. Luqman ayat 34, teman-teman kasih apa namanya dalam kurung ya, goib mutlak gitu ya. Berarti goib yang hanya Allah yang tahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha mengenal. Teman-teman pernah nggak mengalami hari ini udah bikin schedule atau rencana besok mau ke sono misalnya. Ya, tiba-tiba pas udah besok itu terjadi di luar yang direncanakan. Besok bilangnya mau ke rumah sakit, tuh besok lagi nongkrong sama temen. Bisa berubah ya.
Nah, tapi Allah tahu ketika kita lagi bikin rencana besok mau ke sini, mau ke situ, mau ke sana. Tapi Allah yang tahu besok kita akan kemana, Allah yang tahu. Kadang kita kalau ketemu teman atau kita lagi ngapain, makanya suka bilang, makanya nggak usah pakai rencana. Kadang kalau pakai rencana nggak jadi, mendingan dadakan aja gitu kan. Itu tadi bukti bahwa manusia cuma bisa merencanakan, Allah yang menentukan. Termasuk goib mutlak itu. Urusan kita besok aja kita nggak tahu apakah benar-benar kita akan sesuai dengan yang kita rencanakan sekarang atau tidak. Oke. Jadi sekali lagi gaib mutlak itu hak prerogatifnya Allah, nggak ada satu makhluk pun yang mengetahui, entah itu dari malaikat maupun bangsa jin. Sedangkan gaib nisbi, ya gaib nisbi hal yang bersifat relatif. Nisbi itu relatif, maksudnya gini, bisa aja dia nggak diketahui oleh sebagian manusia yang lain, tapi bagi sebagian manusia yang lain lagi dia diketahui, ya. Gaib nisbi itu relatif. Buat sebagian manusia mungkin nggak tahu, tapi sebagian manusia lain tahu. Contohnya apa? Mbak Endah Flores deh, ya, Mbak Endah Flores. Hadir? Apakah dirimu menyimak, Mbak Endah Flores? Ya, jawab aja Mbak, nggak apa-apa biar nggak ngantuk. Jadi, nah, jadi kalau gaib nisbi, saya nggak tahu tuh Flores kayak apa. Tapi Mbak Endah tahu karena dia tinggal di sana. Sebaliknya Mbak Endah nggak tahu Pondok Aren itu kayak apa, tapi saya tahu banget mana jalan yang macet, mana yang nggak macet, tol mana yang bisa bawa ke Bekasi, kereta mana yang bisa bawa saya ke Tanah Abang, saya tahu. Tapi coba kalau saya tahu sekarang juga saya ditaruh di Flores, saya pasti bingung kan, karena saya udah terbiasa dengan di sini Pondok Aren. Jadi itu gaib nisbi kayak gitu. Nah sekarang kalau tadi pakai perumpamaan kita nggak tahu Mekah, orang di Mekah tahu tentang Mekah, kita nggak tahu karena kita lagi nggak ada di sana, itu namanya gaib nisbi ya. Jadi Mekah itu nisbi buat kita yang nggak ada di sana, tapi dia nggak nisbi buat yang ada di sana. Ya, paham ya? Flores itu tidak nisbi buat Mbak Endah, tapi nisbi buat saya. Itu namanya nisbi. Berarti kita bisa bagi nisbi itu jadi 3. Ya, gaib nisbi itu kita bagi jadi 3 bagian. Jangan malas nyatet ya. Kalau kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi biar nggak lupa, boleh pakai catatan. Jadi gaib nisbi itu ada 3. Pertama, nisbi itu kita boleh bilang juga terbatas ya. Gaib nisbi itu sama dengan gaib muqayyad. Muqayyad itu terbatas. Kita nggak usah pakai bahasa Arabnya lah biar nggak bingung ya. Kalau kita bagi 3 berarti yang pertama terbatas dengan tempat. Ya, 1 terbatas dengan tempat. Contohnya kalau terbatas dengan tempat gimana? Kayak tadi, bagi saya saat ini Mekah itu goib. Tapi bagi orang yang lagi umroh, Mekah itu nggak goib gitu ya. Itu berarti terbatas dengan tempat. Ya, karena kita nggak di situ, kita nggak tahu. Jadi itu goib buat kita. Tapi yang tinggal di situ dia tahu karena dia memang sedang menetap di tempat itu. Jadi terbatas dengan tempat. Kedua, terbatas dengan waktu. Terbatas dengan waktu. Contohnya apa? Bagi kita, Rasulullah itu goib. Benar nggak? Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu goib semua buat kita karena kita nggak pernah ketemu dan beda waktu sama mereka. Tapi mereka memang pernah ada. Mereka bukan makhluk goib ya, tapi buat kita mereka goib karena kita hidup di zaman yang jauh banget dengan mereka. Ya, yang hidup sezaman dengan Rasulullah dan para sahabat, mereka nggak goib. Sosok Rasulullah tuh nggak goib. Mantap. Oke. Ya, ketika kita lagi Zoom, tiba-tiba anak rewel, termasuk gangguan. Ya. Yang ketiga, goibnya gimana? Terbatas dengan kemampuan panca indera. Terbatas dengan kemampuan panca indera.
Jadi di sini goib yang di sini maksudnya sifatnya itu relatif, ya relatif tetap dia. Maksudnya antara makhluk, walaupun kita sama-sama manusia nih, walaupun kita sama-sama makhluk kasat mata, kita hewan gitu kan, sama-sama kelihatan jelas. Tapi indera kita beda, ya. Penciuman anjing aja lebih tajam, ya kan? Dia bisa dipakai sama polisi buat melacak eh, apa namanya sesuatu gitu kan. Nah kemudian apalagi kita tuh nggak dikasih penciuman yang tajam kayak anjing. Kemudian bagi kita sosok setan yang mendekat nih, kalau lihat ada makhluk-makhluk tak kasat mata itu ya, setan-setan yang mendekat itu bagi kita goib. Tapi kalau bagi anjing dan keledai nggak goib, gitu ya. Kalau bagi anjing dan keledai nggak goib karena mereka bisa lihat. Makanya ada hadisnya yang berbunyi kalau pada pada malam hari dengar suara ayam jantan berkokok, segeralah berdoa kepada Allah. Karena itu tandanya malaikat rahmat lagi turun. Tapi kalau dengar suara anjing atau keledai, buru-buru minta perlindungan pada Allah. Karena mereka melihat yang tidak kamu lihat. Artinya lagi ada di sekitar kita tuh, setan-setan itu. Tapi yang lihat anjing sama keledai. Kalau nggak ada keledai, ya anjing gitu ya. Melolong biasa tengah malam tuh berarti dia sesuatu yang menyeramkan dan yang biasa jahat, nauzubillah. Jadi semoga kita nggak usah dengar mereka ya. Nah kemudian jadi di sini fenomena gangguan jin dan sihir termasuk goib mana? Ayo, Van. Kalau gangguan jin dan sihir berarti masuknya ke goib mana? Nisbi Ustazah. Ya Nisbi. karena relatif. Ya relatif. Yang tahu rasanya yang dikenain sihir, yang tahu rasanya yang dikenain gangguan jin tadi. Yang nggak kena gangguan jin nggak ya pinter Mbak Rizka, sip, panca indera ya boleh. Misalnya Mbak Fani, aku sakit kepala, yang ngerasain sakitnya dia, kita mah nggak ngerasain gitu ya. Tetap dia goib bagi mereka yang nggak merasakan hal tersebut. Begitu juga dengan jin. Jin-jin yang diminta informasi oleh para dukun, peramal, paranormal untuk bantu mereka dalam mengungkap sesuatu, itu cuma sebatas goib nisbi saja. Ya, mengungkap sesuatu yang goib. Kalaupun jin bisa mengungkap sesuatu yang goib, itu yang bisa mereka ungkap goib yang nisbi. Ini catat teman-teman ya. Jadi kalau ada dukun ngomong atau orang indigo ngomongnya, pasti yang disebut cuma goib yang nisbi. Kalau berani-berani dia nyebut goib yang mutlak, sama istilahnya kayak soal ajal, walaupun memang benar kejadian ya, ini jinnya benar-benar fasik ya. Dia kebetulan aja dia dapat curi-curi berita ya dari langit, atau memang mungkin dia udah tahu keberadaan malaikat maut gitu kan. Jadi dia membisikkanlah kepada orang-orang yang kata orang lain indera keenamnya tajam gitu, dia tahu kapan orang itu meninggal. Makanya kalau sampai ada yang bisa tahu kapan orang lain mau meninggal, itu juga jelas-jelas udah terkena gangguan jin. Oke. Jadi kita sekali lagi tadi kita kuncinya gaib mutlak itu cuma Allah yang memegang kunci-kunci rahasianya. Apa contohnya? Ajal, masa depan, apa yang terjadi dalam rahim, ya apa yang akan kita kerjakan besok, di bumi mana kita akan mati, gitu kan? Dan kapan akan turun hujan, itu termasuk gaib mutlak. Berarti kalau ada yang berani ngomong hal yang tadi, itu bayinya lagi begini-gini, udah jelas dibantuin jin itu ya. Oke? Iya. Boleh nggak nyatetnya pas ngulang rekaman? Boleh. Oke, selesai kita masalah goib. Sekarang kita ke pengertian tentang jin. Jadi kalau kita memang tahu kita berdampingan, mereka ada tapi goib, dan karena kita tahu yang namanya ada gangguan tuh gangguan jin gitu ya, entah jin nasab atau jin sihir kiriman, makanya kita harus kenal sama si makhluk jin ini, siapa sih mereka itu gitu ya, biar kita nggak takut. Kata-kata al-jin ya, kata-kata al-jin teman-teman catatnya pakai huruf Latin aja biar cepet paham. Al-jin diambil dari kata-kata al-ijtinan. Saya sambil tulis ya. Al-ijtinan.
Itu kata-katanya al-jin itu asalnya dari ijtinan. Artinya tertutup. Ya. Jadi jin itu asal katanya adalah ijtinan, al-ijtinan yang berarti tertutup. Berarti maksudnya apa? Ya mereka tuh yang tertutup keberadaannya dari pandangan kita. Nah, dari kata-kata ijtinan itulah jadi banyak cabangnya untuk penyebutan jin tadi. Ada yang bisa diturunkan jadi dari ijtinan, jin, ada jadi janin. Janin di dalam perut ibunya kan, ketutup nggak? Ketutup dari pandangan kita gitu. Jadi janin berarti di artinya yang wujudnya masih tertutup dan tersembunyi. Ya, ijtinan arti tertutup. Ya, jin sama dengan ijtinan arti tertutup. Kalau janin maksudnya wujudnya masih tertutup dan tersembunyi. Ada lagi majnun. Apa majnun? Gila. Ya, majnun itu gila. Kok gila? Berarti maksudnya apa kalau kita ambil dari kata-kata izinan tadi Mbak Windy? Kalau izinan kan tertutup. Kalau janin berarti sesuatu yang masih tertutup wujudnya dari dan tersembunyi dalam perut ibunya. Berarti kalau majnun orang gila, Pikirannya. iya tertutup akalnya ya, karena akalnya tertutup. Nah sekarang kalau ngomong soal lafaz jin tadi, kalau menurut para ahlul kalam ya, ahlul kalam, ahli bahasa ya, di situ disebut secara umum menyebutnya jin, jinni. Jadi kalau ada film jinni, oh jinni emang jinni. Kalau bangsa Arab yang nyebutnya jinni. Ya. Jadi secara umum lafaz jin itu nulisnya jinni. Bisa nggak ya saya pakai bahasa Arab? Oh nggak bisa ya. Jinni. Ini kalau pakai bahasa Arab, jin, nun, iya. Nunnya tasdid ya, jinni. Ini umumnya. Sekarang kalau dia jin yang ikut tinggal bersama manusia, ya, jin yang ikut tinggal bersama manusia, namanya Amir. Kasihan yang punya suami Amir. Ya, Amir. Bentuk jamaknya adalah Mar. Nah, jini oh jini. Jadi siapa Amir atau Umar ini adalah bangsa jin yang tinggal sama manusia. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya, berarti di rumahku ada jin nggak Ya ada. Cuman ini pasti bukan jin yang ngeganggu, karena memang mereka tinggal. Nggak, jangan songong-songong kita bilang kita akan ngusir. Kenapa? Kita diciptakan sama mereka tuh jauh zamannya, 2000 tahun duluan jin sama kita. Ya, mereka makanya populasi lebih banyak. Maka syukurnya kita nggak dikasih ngeliat. Kalau kita dikasih ngeliat, kita bingung. Jalan nih, padahal kita ini misal lega nih kalau secara kasat mata. Jadi kalau kita bisa ngeliat keberadaan mereka, kita pasti merasa kayak desak-desakan. Karena rame sama mereka gitu ya. Jadi jin nih bentuk umumnya, kalau di jin yang tinggal sama manusia namanya Amir atau Umar. Terus kalau jin yang suka nampakin diri ke anak kecil namanya arwah. Jadi beda-beda ya. Kalau jin yang suka nampakin diri ke anak kecil, nakut-nakutin, itu namanya arwah. Ya, arwah. Arwah itu kalau kata ulama sifatnya usil. Ya senang kayak ada kan teman-teman nih kadang-kadang keponakannya kadang-kadang demen banget kan bikin ponakannya nangis. Nah, itu kayak arwah itu sifatnya. Ya, jin yang usil namanya arwah. Senang ngegodain anak kecil. Nah, kalau jin itu jahat baru namanya setan. Seton. Jadi setan itu bangsa jin. Kita jangan bilang kalau kita mau ngomong setan, mau ngomong bentuk yang jahat, jangan jin aja karena jin itu umum, ada yang baik, ada yang jahat gitu. Jadi kalau kita mau bilang yang jahatnya ya setan. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Setan itu bentuk jin yang jahat. Kalau lebih jahat lagi, di atasnya setan ada marid.
Ya, namanya marid. Marid. Tuh, lihat di itu saya tulis ya, marid. Pakai dal. Kalau dia pakai do, dia jadinya orang yang sakit. Tapi kalau ini marid. Ya. Jadi jin itu juga punya apa namanya rasnya masing-masing ya, bangsanya masing-masing. Nah, sekarang jin yang punya kekuatan yang paling kuat di antara bangsa jin, paling kuat, paling jahat, paling cerdik, paling durhaka. Apakah disebutnya jin itu? Iblis. Iblis moyangnya. Oh, moyangnya. Ayo, siapa yang nebaknya benar, ntar dapat hadiah. Di atas jin ya, tadi kita udah tahu kan Umar, ada arwah, ada marid, ya. Pokoknya pokoknya bentuk umumnya jinni, tapi kalau dia lain tugasnya, lain kebiasaannya, lain namanya, bukan Lucifer mah Islah sono. Nah, kalau sekarang Orin iya, bukan Anda Tegal benar. Ifrit, Kumsai. Ya benar. Jadi jin yang paling jahat, paling kuat, paling durhaka, tapi dia juga paling cerdik, namanya Ifrit. Ya, di surat An-Naml ada. Ya, di surat An-Naml. Tapi saya PR saya ya, ayat keberapa sih lupa, yang jelas di sini ketika Sulaiman bertanya kepada pasukannya dari kalangan jin, hewan dan manusia, Sulaiman bertanya siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis kata gitu kan. Nah, jin eh, yang paling kuat dari kalangan bangsa jin dia diri. Dia bilang, aku bisa wahai Sulaiman sebelum engkau bangun dari dudukmu. Itu kata jin. Cepat nggak teman-teman? Kita lagi duduknya terus bangun, cepat nggak? Dibanding kita pakai motor, pakai angkot atau jalan kaki mau ke Pasmod. Jin korin belum? Oh, jin korin itu dia itu termasuk jahat ya. Iya dia jin disebutnya, tapi dia bukan. Jadi kalau jin korin, artinya korin itu kayak apa ya Mbak ya? Korin tuh kayak besti gitu loh. Jadi makanya dia korin karena dia emang nemenin kita dari baru lahir. Sejak kita terlahir kita udah ditemenin sama jin korin. Tapi sifat jin korin kita itu kebanyakan nggak ada yang bagus. Ya itu kalau kita boleh bilang manusianya kita. Kan kalau orang bilang, terus kalau aku marah aku nggak bisa maafin gimana dong Mi? Ya, itu manusiawi. Itu tadi korin tadi yang bikin manusianya kita makin berasa manusia gitu loh. Ya kalau ditampar ya tampar lagi. Kalau disakitin sakitin, kalau dicaci maki ya caci maki balik gitu. Itu manusianya kita tuh si korin tadi. Ya, dia yang benar-benar merasakan kemanusiaan kita lebih dari kita sendiri gitu. Sedangkan kan kalau Ta'ala bilang kalau kita emang dijahatin nggak selalu harus kita balas jahat gitu kan. Jadi kalau bilang jin korin masuk mana? Masuk golongan bangsa jin, tapi karena dia korin berarti dia memang yang nemenin kita. Korin kategori tugasnya itu iya nemenin manusia. Apakah setiap orang dampingi jin kan semua kita? Ini pertanyaan persis pertanyaannya sahabat ke Rasulullah SAW. Termasuk engkau ya Rasulullah? Iya termasuk aku. Aku juga punya korin kata Rasulullah. Tapi Allah telah menyelamatkan aku dari korin itu sendiri. Gitu. Berarti kalau kita simak ucapan Rasulullah SAW itu, berarti kebanyakan korin itu gak ada yang baik. Karena Rasulullah sampai diselamatin sama Allah dari pengaruh jin korinnya. Yang suka ngomporin bener, maksudnya gitu. Susah banget saya tadi cari kata-katanya gitu ya. Korin itu pasti membisiki atau kadang diem aja. Mbak bisikin terus. Pokoknya kalau bahasa gini, kalau kita dekat sama Quran, ya kita benar-benar berusaha tidak menurutkan kelebayan kemanusiaannya kita. Misal sedih nih atau apa, ya udah Allah kita billah gitu kan. Cepet kayaknya insya Allah kayaknya cepet tenangnya kita kalau kita bawa ke Allah. Tapi kalau kita lupa untuk bawa ke Allah, kita resapi, kita hayatin tuh korin makin demen itu. Korin yang bikin perasaan duka itu makin mendalam. Perasaan sakit itu kayaknya luka itu kayaknya makin luka itu kayaknya susah sembuhnya. Sampai orang bilang lukaku masih bernanah, Caela. Luka masih berdarah-darah kayak gitu. Dan itu korin itu. Ya. Jadi apa semua korin selalu jahat? Iya.
Tadi sama pertanyaannya Kak Lis sama pertanyaannya hmm, Kak Lis dulu yang nanya ya, apa Korin itu selalu jahat gitu apa sih? Ya benar. Drama banget emang. Namanya jin setan tuh pada demen drama. Brutal, barbar gitu ya. Pendusta pula. Jadi kalau ada orang pinter acting, drama, berarti setan dong ya. Bukan artis namanya. Oke. Nah, sekarang tadi kan jin ifrit paling kuat nih. Kita udah kenalan sama jinnya kan. Beda nama karena beda kelakuannya. Kalau kelakuannya suka godain anak kecil sampai nangis-nangis itu arwah. Kalau kelakuannya suka niru-niruin keluarga kita yang udah nggak ada itu korin. Itu korin tuh, ya. Betul. Sifat manusianya kita yang jelek ini makin jadi dengan bisikan para jin tadi, ya. Pendosa paling jos, yes. Nah, sekarang kita lihat lagi kehidupan bangsa jin gimana? Hampir sama kehidupan manusia. Ada yang muslim, ada yang kafir. Terus bahasa mereka pun beda-beda. Makanya gak usah heran ketika orang kesurupan kadang bahasanya bahasa Belanda, gitu ya. Bahasanya bahasa Sunda halus padahal orangnya orang Medan. Ada tuh saya pernah nguruki orang Medan. Pas dia keluar jinnya Sundanya halus banget. Ada. Ya kalau kita bilang rekayasa, orang dia nggak pernah ke daerah Jawa Barat, tapi dia tahu yang keluar dari mulut dia kayak pakai bahasa Sunda halus itu jelas tuh ya. Nah benar. Jadi kalau misalnya orang sudah meninggal, terus kadang nampak itu korinnya. Aku ini Pak Demu, bla 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 bla. Manusia cenderung percaya apa? Ih dia Pak D loh. Habis aku tanya, dia tahu loh kalau aku tuh waktu kecil suka ini begini. Ya gimana nggak tahu orang dia ngikutin dari kita lahir kok gitu ya. Orang aku tanya, kan aku tahu kalau Pak D tuh hidup tuh kebiasaannya suka senang banget sama kopi yang dikasih gula sedikit misalnya. Itu dia minta loh. Ya iyalah Korinnya tahu lah kebiasaan manusia yang diikutin dari bayi gitu ya. Nah sekarang di sini bahasa mereka beda-beda, ya keanekaragaman mereka sama persis dengan yang dikabarkan Allah dalam Quran di surat Al-Jin. Coba lihat ya, Al-Jin 11, 12, 13, 14, 15. Oke, buka surat Al-Jin sekarang dari ayat 11. Bisa antara korin sama jin-jin sesat, gitu ya. Kerjasama mereka tuh. Kalau dukun mempermainkan itu bisa korinnya dipakai, bisa juga dibantu sama jin-jin jahat lagi. Jin-jin yang kalau bahasa kita di manusia tuh yang awam, tapi kan kalau di manusia kan yang awam nggak punya ilmu, gampang dibegoin kan. Nah jin juga gitu, mereka awam, nggak punya ilmu, mereka gampang kena kejerat sama mantranya dukun. Udah kejerat, baru dukun minta bilang begini, kalau kamu mau bebas, tuh kerjain dulu tuh orang itu. Pokoknya bikin dia sakit gitu loh. Maka jin itu cuma disuruh. Kalau dia nggak mau ngerjain, kadang-kadang dukun tuh ngancem akan membunuh dia atau membunuh keluarganya kayak gitu. Sama aja kayak dunia manusia ya, bukan ngancem. Oke, di surat Al-Jin ayat 11. Ada yang ketemu udah? Nah, coba dibaca artinya Mbak Windy. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya di antara kami jin ada yang soleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Oh, jin aja begitu sama kayak kita, lakum dinukum waliyadin dah kan gitu kan. Lo nggak mau diajakin ngaji, enggak, nggak mau sholat, enggak, udah terserah lu dah gitu. Tuh jin juga begitu di kalangan mereka. Sekarang di ayat 14 dan 15-nya wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharrau rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Jadi yang nanti jadi kayu bagi api neraka jahanam bukan cuma kita, jin-jin yang nggak taat juga gitu ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang keberagaman bangsa jin. Apa kata Syekhul Islam? Bangsa jin itu ya pernah mengabarkan ya kata Ibnu Taimiyah bahwa mereka itu ada berbagai macam aliran di kalangan mereka. Jadi jin tuh ada yang Muslim, ada yang Yahudi, Nasrani, Syiah juga ada, Ahlus Sunnah juga ada.
Jadi kalau ada manusia yang suka bilang nyunah nggak, ternyata jin juga ada yang kayak gitu. Ya. Kemudian Allah mengabarkan bahwa di antara mereka ada jin-jin yang soleh. Siapa aja yang taat, maka dia adalah jin yang mumin, dan barang siapa yang menyeleweng, maka dia adalah jin kafir. Dah, itu kuncinya buat kita. Sampai ada yang ganggu teman kita, keluarga kita, atau siapapun, mereka ngaku jin muslim, bohong. Kalau lo muslim, lo tahu dong kewajiban lo bukannya tinggal di dalam tubuh manusia, gituin. Jadi jangan kalah gertak sama mereka. Terus di ngaji misalnya, orang Kristen juga ada yang hafal Quran, gitu kan. Jadi jangan cepat takjub. Tapi dia bisa ngaji loh, gitu. Terus dia muslim. Terus kalau aku nggak sholat tahajud, aku dibangunin. Itu tipu daya mereka, gitu ya. Bikin kita tuh merasa kayaknya kehadiran mereka ada manfaatnya. Jadi kita bergantung. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, masalah beban syariat gimana nih? Kan wama falaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah Ta'ala surat Az-Zariyat 56. Surat Az-Zariyat 56. Allah jelas-jelas bilang di situ. Berarti jin itu juga makhluk yang diberi taklif oleh Allah. Ini ya teman-teman, tulisannya taklif. Taklif itu maksudnya kewajiban beribadah, dikasih beban syariat. Syariat. Jadi kalau kita boleh bilang kita ini siapa, apa? Kalau orang bilang kapan mulai sholat? Oh, kalau dia kalau udah muslim yang mukallaf, bilangnya mukallaf. Mukallaf itu udah kena beban syariat. Kapan? Ketika balik. Manusia kalau udah balik, entah laki-laki udah mimpi basah atau perempuan sudah haid, berarti dia sudah mukallaf. Mukallaf tuh udah kena beban syariat. Artinya kalau dia nggak sholat, dosanya udah dia tanggung sendiri. Kalau dia sholat, ibadah segala macam, dia juga dapat pahala. Itu namanya mukallaf ya. Mukallaf itu dia udah punya kewajiban ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Terus jin punya hati, telinga, dan mata juga nggak? Iya punya. Punya panca indera dia. Seperti halnya manusia. Sekarang lihat surat. Betul. Kalau ada yang diruqyah, dibilang, disuruh sama si A, si B, dia bohong. Kenapa dia bohong? Karena dia punya tujuan biar kita itu teradu domba. Ya, entar dia bilang misalnya ipar kita, entar dia bilang saudara kita yang jauh ngerjain. Sesungguhnya dia lagi pengen bikin silaturahim kita rusak. Kalau silaturahim udah rusak, sihir akan makin jos gitu loh. Kan kita ntar marah nih, udah marah kita dendam. Ntar tadi misalnya kita suka ngebantu dia, kita jadi bentiin bantuan. Oh, udah banyak kebaikan yang terputus tuh gara-gara kita ditipu oleh jin tadi. Apakah jin korin yang ada dalam tubuh kita bisa jadi baik atau soleh? Wallahu a'lam. Kalau berdasarkan, bisa aja sih Mbak, yang penting kita kuat aja. Kuat-kuatan aja sama kita. Makanya itu tadi, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ketika habis selesai perang Badar, kata Rasulullah, kita udah selesai dari perang. Tapi sekarang kita menuju ke peperangan yang selanjutnya yang lebih besar lagi. Apa itu ya Rasulullah? Perang melawan diri kita sendiri. Ini peperangan yang tidak akan pernah usai sampai kita mati. Bener nggak? Nah, apa sih tujuannya kita ibadah? Apa sih tujuannya kita memperbanyak amal soleh, ngerajinin sholat sunnah, ngerajinin puasa sunnah, ngerajinin ini itu? Biar kita jangan kalah sama si korin gitu loh. Jangan ngikutin bisikan korin terus. Kita yang tarik dia gitu ya. Kalau ada yang suka ngingetin ibadah gitu, ilmu putih apa bukan? Kagak ada ilmu putih, ilmu hitam kagak ada. Tadi saya udah bilang, itu tipu daya jin. Nah benar, melawan diri sendiri susah. Makanya Lili perhatikan surat An-Nas sama Al-Falaq. Surat An-Nas itu kita 3 kali minta perlindungan pada Allah dari manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena di Al-Falaq cuma sekali. Qul a'udzu birabbil falaq, selesai. Kalau di An-Nas 3 kali. Aku berlindung pada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahan manusia. Kenapa? Itu tadi, ngadepin manusianya kita sendiri itu susah banget. Ntar kita ngadepin ujian kita selama hidup emang siapa? Dari mana, Li? Dari manusia kan? Entah dia pasangan, entah dia anak, entah dia orang tua, entah dia tetangga, entah teman. Manusia kan? Termasuk ngadepin manusianya kita. Kita tahu kita nggak boleh marah, tapi ini hati nyolot banget gitu kan. Kita perempuan gitu, ntar marah, ntar nyesel, marah lagi, nyesel lagi.
Gitu. Bipolar. Namanya juga manusia ya. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini Allah kabarkan dalam surat Al-A'raf 179. Coba dicari yang udah dapat baca artinya. Al-A'raf 179. Aku dibacain deteksi korin, cuma iya orang kita semua punya korin kan. Kalau dibilang lo ada yang nempel, iya emang ada. Kan kita dari bayi ditempelin gitu bilang. Ya. Al-A'raf 179 udah ketemu, siapa yang udah ketemu boleh dibaca artinya. Aku ketemu ya Om. Siap, monggo. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Yang lalai ya. Jadi di sini Allah Ta'ala benar-benar mempersamakan kita sama jin. Kalau gitu ya, kalau apa? Punya hati nggak dipakai, punya mata nggak dipakai, punya telinga nggak dipakai, ya, punya hati nggak dipakai buat memahami ayat-ayat Allah, nggak pernah belajar tuh gitu hatinya. Punya mata nggak dipakai buat melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ih, masya Allah, gunung gede banget itu katanya kalau ditaruh Quran dia nggak akan sanggup. Gitulah. Itu yang tadabbur Quran kan kalau kata orang kan tadabbur alam, bla 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 bla, tafakur. Kemudian punya telinga gak dipakai buat ngedenger ayat-ayat Allah. Nah, kalau udah kayak gitu, punya telinga, punya mata, punya hati nggak dipakai. Jelas-jelas kedudukannya sama seperti hewan ternak. Bahkan hewan ternak aja masih ada manfaatnya, ya kan? Karena kita lebih sesat lagi. Hewan ternak masih bisa kita ambil susunya, gitu kan? Dia hewan aja anaknya disusuin. Kadang manusia bayi nggak mau disusuin, pakai susu sapi. Dia punya tete 2, dikasih ke hewan, nggak mau rusak coba nauzubillah ya. Jadi di sini ini berarti kita udah tahu jin itu punya telinga, punya hati, punya mata. Sekarang gimana dengan lisan jin? Ada perkataan gini. Ada dalam berbagai hadis. Ini PR kalau ada yang mau tanya lebih lanjut nanti aja di grup ya. Soalnya kemarin juga ada yang nanya saya belum bisa jelasin. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa lisan jin itu pernah kerasa sama tangannya Rasulullah ya. Kata Rasulullah dapat merasakan dinginnya lisan bangsa jin di tangannya beliau. Jadi lisannya bangsa jin itu dingin. Saya nggak tahu maksudnya apa, sementara gitu ya. Bangsa jin lisannya dingin, dia punya tangan juga tapi tangannya kayak tangan anjing ya. Tadi saya bilang, jadi walaupun dia muslim kah, kafir kah, tadi. Kalau dia penampakannya cakep itu karena biar kita nggak takut. Kalau misalnya yang memang jin yang baik gitu ya, nauzubillah. Bukan panjang, lisannya dingin. Nggak tahu panjang nggaknya, pokoknya lisannya dingin. Oke, kemudian mereka bisa makan, bisa minum, bisa ketawa, bisa nangis, bisa. Tabiat-tabiat kita itu sama, kadang-kadang sama mereka. Oke, nah sekarang kita lihat di surat, teman-teman catat dulu ya, catat dulu ayatnya. Al-An'am 130. Al-An'am 130. Terus Az-Zariyat 56 tulis lagi juga ya. Fussilat 29. As-Sajadah 13. An-Naml 17. Al-Ahqaf 29. Al-In ayat 1. Elah lagi nyatut kaki meja patah. Bu, Keberatan. asandal apa sih, Bu? Asandal. Astagfirullahaladzim. Asajadah. Maaf ya.
kok saya bisa ngetik begitu sih? Jadi sandal. As-sajadah Terus ya. yang al-ahad itu apa? Al-ahad. Oh, Yang di atasnya al-jin? iya al-ahqaf. Tuh, al-ahqaf. Jangan main screenshot Mbak Enda, itu ada salahnya saya. Saya mau benerin ini. As-sajadah. Kenapa jadi ke sandal ya? Oke. Aku mau scroll ke bawah nggak bisa ya. Oke. Sip, sip. Ya, monggo Mbak Rizka. Oke. Udah ya, sekarang kita di Al-An'am coba. Ayat 130. Ya. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Artinya gini, hai jin, manusia, udah datang kan utusan-utusanku kepada kalian, rasul-rasul, terus ulama-ulama, ustadz-ustadz kalian yang menyampaikan bahwa kita akan ketemu hari ini, gitu, hari pertemuan kita sama Allah Ta'ala. Ya, kemudian mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Jadi kita ngakuin, iya ya Rob, kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Udah tahu ya bahwa kita akan kumpul di hari pertemuan sama Allah ini. Cuman banyak yang lemah, tertipu sama bisikan setan, godaan jin gitu ya, segala macem. Itu tadi, lupa mereka. Nah, kemudian di surat Al-A'raf 38, di sini Allah Ta'ala berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Jadi disuruh masuk ke neraka sama Allah Ta'ala, baik dari kalangan jin dan manusia. Ya, masuklah kalian ke neraka semuanya, jin, manusia, mengikuti orang-orang terdahulu sebelum kalian. Nah, setiap suatu umat, siapa yang udah ketemu nih artinya nih? Al-A'raf 38, saya pengen ajakin diskusi. Siapa yang udah ketemu artinya? Al-A'raf 38. Siapa yang udah ketemu? Kalau bisa semuanya baca artinya ya, baca. Udah ketemu, Van? Belum? Astagfirullahaladzim. Al-A'raf 38. Udah. Elsa, coba baca. Mbak Yulia, bagus. Siapa lagi yang udah ketemu? Aku baca ya Om. Udah, Mbak Dewi, oke. Saya pastiin dulu semuanya ketemu, biar lihat ininya, biar benar-benar bisa ngebayangin betapa pentingnya milih temen. Ya. Sudah ketemu semuanya, Mbak Endah Yuli sudah? Udah Mileni, sudah, Putri Wulandari. Oke, sip. Kita baca bareng-bareng ya, artinya ya. Allah Ta'ala berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Satu. Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya yang menyesatkan dia waktu di dunia. Gitu loh. Jadi kalau ada yang gara-gara temen sampai bisa ingkar sama Allah, bisa kafir, yang sekarang nih kita lihat ya, pernikahan beda agama, yang Islam bisa masuk ke Kristen gitu kan, nanti begitu masuk neraka, dia marahin tuh pasangannya tuh, gara-gara gue jadi keluar dari Islam, lo juga kan yang mau. Jadi itu semua berantem tuh penghuni neraka itu, sambil masuk sambil berantem di antara mereka. Gitu ya. Dia mengutuk kawannya, menyesatkan dia hingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang yang masuk terdahulu, ya Tuhan kami, mereka tuh udah nyesatin kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari kami gitu loh, dari neraka. Udah masuk neraka masih dengkinya masih ada gitu loh. Mereka bilangnya apa? Tuh yang menyesatkan kita tuh mereka itu yang duluan dari kami. Siapa yang disalahin? Orang tuanya, leluhurnya. Itu yang disalahin mereka. Terus mereka minta gini, siksa mereka lebih berat dari kasih mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka. Orang udah sama-sama di neraka masih minta orang lain biar dapatnya siksaan lebih berat.
Itu yang namanya orang udah jahat hatinya ya, sama-sama di neraka pun masih minta supaya orang lain itu dapat sisaannya lebih 2 kali lipat dari yang dia terima. Maka Allah Ta'ala berfirman, masing-masing kalian mendapat sisaan yang berlipat ganda, akan tapi kamu tidak mengetahui. Nah iya itu dia, saling menuntut satu sama lain, saling nyalahin, kayak gitu deh, nauzubillah ya. Itu ntar sibuk tuh neraka kayak begitu saling nyalahin. Nauzubillah. Ya, makasih Mbak Linda. Kemudian di Fusilat 29. Dan orang-orang kafir berkata, ya Rob kami, perlihatkanlah kepada kami 2 jenis orang yang telah menyesatkan kami, yaitu sebagian dari jin dan sebagian dari manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina. Padahal mereka udah kafir, mereka masih minta kayak gitu. Ya kan, mereka minta bahasanya nanti mereka semua saling cari itu loh yang mempelopori mereka untuk masuk ke dalam kekafiran. Mereka pengen nginjek-nginjek gitu loh rasanya. Ya di Fusilat ayat 29. Kemudian di Sajadah 13. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk. Akan tetapi tetaplah perkataan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Berarti bahan bakar neraka itu bangsa manusia dan bangsa jin. Gitu ya. Bukan kita doang. Enggak. Kan kalau kita udah dakwahin, enggak, Li. Udah dakwahin, udah kita doain, enggak. Bukan ngajak. Jadi kayak tadi loh, orang yang berusaha mengajak orang kepada kesesatan, yang diajak untuk merampok, diajak untuk berzina, diajak untuk membunuh kayak gitu. Iya, jelas jin yang gangguin manusia tuh masuk neraka, Pi. Nah, kan jangan mau jadi temannya mereka, gitu ya. Nah, di sini di surat An-Naml 17 dan dihimpunkanlah untuk Sulaiman tentaranya dari bangsa jin, manusia dan burung. Lalu mereka diatur secara tertib dalam barisan. Ya, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaan Quran, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Ngerti nggak ini? Al-Ahqaf 29. Maksudnya jin-jin itu juga suka datang ke pengajian, ke majelis taklim. Iya, mereka kalau dengar orang baca Quran, mereka akan nyimak. Kalau ada yang berisik, mereka gini, shh, 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 dengerin, gitu loh. Jadi jangan kalah sama jin. Mereka kalau orang baca Quran, mereka dengerin. Selesai mereka dengerin bacaan Quran, selesai mereka dengerin kajian, mereka pulang ke bangsanya, terus mereka sampein lagi di sono. Jadi mereka tuh ada yang dai-dai juga di antara mereka gitu. Ya, coba nanti Mbak Fani kayak bengong wajahnya. Dilihat di surat Al-Jin ya. Lihat di situ. Jadi mereka kalau dengerin Quran tuh mereka takjub. Ya, Masya Allah ya. Sedangkan manusia kadang ada yang nggak butuh sama Quran ya kan. Ogah banget ngaji, apalagi mentadaburi terjemahannya. Oke. Jadi jin itu kalau dengar pengajian mereka pun saling memperingati sesamanya supaya ikut dengerin, jangan pada berisik. Nah, sekarang di Al-Jin ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Quran yang menakjubkan. Tuh, mereka aja senang dengerin bacaan Quran. Manusia, panas, berisik. Kita lebih setan daripada mereka ya. Oke, jadi di sini ya. Nah, kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri ada hadisnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gini. Suatu malam kami pernah bersama Rasulullah SAW. Ini hadisnya agak panjang, teman-teman tolong disimak ya. Simak saja. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Maka kami pun bergegas mencari beliau di lembah dan pegunungan. Tahu kan kalau bangsa Arab zamannya Nabi SAW, kan lembah, pegunungan, gurun pasir gitu kan ya perjalanan mereka. Jadi kehilangan Nabi nih, mereka bingung. Kami berkata, jangan-jangan beliau diculik nih atau dibunuh nih, mereka takut nih semuanya. Sampai malam itu pun menjadi malam yang paling buruk yang mereka lalui karena belum ketemu sama Rasulullah SAW.
pada pagi harinya sampai semalaman berarti Rasulullah nggak pulang. Pada pagi harinya tiba-tiba beliau datang dari arah Gua Hiro. Maka kami berkata, ya Rasulullah, kami kehilangan engkau. Lalu kami bergegas mencarimu ya wahai baginda, tapi kami tidak menemukanmu. Malam tadi merupakan malam terburuk yang pernah kami lalui, kata para sahabat. Ya, mereka deg-degan, cemas. Takutnya Rasulullah ada yang nyulik, terus dibunuh segala macam, nauzubillah. Nah, lalu beliau bersabda, tadi malam itu, ya kata Rasulullah, aku didatangi oleh juru dakwah dari bangsa jin. Jadi di bangsa jin ada ulamanya juga, teman-teman. Ada ustadznya juga, ada ustazahnya juga mungkin, gitu ya. Banyak. Berarti mereka juga punya kelas-kelas kajian, ya. Bukan kita doang, ya. Jadi kata Rasulullah, aku didatangi oleh juru dakwah dari bangsa jin, lalu aku pun berangkat bersamanya untuk membacakan Quran kepada teman-temannya. Jadi Rasulullah itu dijemput, diminta datang ke kalangan mereka. Berarti kalau kayak sekarang, minta ustadz untuk ngisi di kampungnya dia, udah ada dari zaman dulu gitu ya. Lalu kami, kata Rasulullah, aku bacakan Quran kepada teman-teman mereka. Ibnu Mas'ud pun melanjutkan ceritanya nih kisahnya Rasulullah tadi. Lalu Nabi SAW mengajak kami untuk memperlihatkan bekas-bekas yang ditinggalkan mereka dan bekas cahaya mereka. Jin-jin itu juga bertanya kepada Rasulullah, makanan apa yang bisa kami makan, kata para jin. Karena apa kan semua makanan bisa dimakan sama manusia nih. Jinnya nanya, kita apa dong makannya Rasulullah? Kata Rasulullah, makanan kalian adalah tulang belulang yang kalian temukan dan ketika menyembelihnya disebutkan nama Allah. Dan itu merupakan makanan yang paling banyak dagingnya dan juga bisa kotoran binatang. Jadi makanan jin itu adalah tulang belulang dan kotoran binatang. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, ini jin muslim loh ya. Jadi kalau ada hewan yang disembelih nggak nyebut nama Allah, mereka juga nggak mau tulangnya. Keren kan? Bukan kita doang. Jin itu juga, mereka juga nggak boleh makan hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Nah, makanya teman-teman kalau misalnya malam malas cuci piring, ya paling enggak jangan sampai campur sama bekas makanannya. Apalagi yang habis makan daging atau ayam atau pecel lele. Tulang-tulang itu jangan sampai kecampur sama piring-piring kita. Kenapa? Ya, jangan heran kalau malam-malam lihat ada yang lagi ngeberes-beresin cucian piring begitu. Pisahin makanan sisa-sisa makanannya sama tulang-tulangnya ditaruh di tempat sampah. Itu loh. Tulang-tulang itu kalau udah di tangannya para jin, nanti Allah kasih balutan daging yang enak, yang wangi gitu. Itu kalau buat mereka makan. Allah Maha Adil ya. Jadi makanan para jin adalah tulang-tulang hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, juga kotoran binatang itu makanan mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, makanya kata Rasulullah ngomong sama kita, jangan sampai kita beristinja atau cebok dengan kedua benda itu, yaitu tulang dan kotoran hewan. Karena keduanya adalah makanan pokok bagi saudaramu, yaitu bangsa jin. Jadi kita istinjanya pakai apa kalau istinja? Pakai apa Bu Windy? Air. Istinja. Istinja cebok kan, Bu? Oh iya cebok. Selain air apa? Daun. Udah kayak lontong. Batu. Oh, batu. Nah, jangan pakai tulang. Ya, jangan lagi pakai kotoran hewan ya, tambah kotor kita ya. Jadi dua yang nggak boleh kita pakai, tulang dan kotoran hewan. Lalu, nih kalau Rasulullah bisa lihat jin, nah, jadi kategorinya apa, Mi? Privilege, iya. Privilege Rasulullah sebagai nabi. Ya, jin muslim itu bentuknya buruk. Iya, itu tadi tangan mereka seperti tangannya anjing. Gitu ya. Perbedaan kita sama dia fisiknya. Kayu nggak boleh. Istinja pakai kayu nggak boleh. Tanah, batu boleh. Nah, kotoran cicak juga makanan jin, benar. Iya, betul. Oke. Sekarang di sini kata Rasulullah nih, teman-teman. Rasulullah SAW bersabda, aku perhatikan kamu sangat menyukai kambing dan mengembalakannya di lembah. Kalau kamu berada di suatu lembah bersama kambingmu, lalu kamu ingin mengumandangkan azan untuk melaksanakan sholat, maka keraskanlah suaramu. Karena setiap jin, manusia, dan apa saja yang mendengar suara muazin yang menggunakan azan, nanti akan jadi saksi bagi di hari kiamat. Jadi seorang muazin itu, kalau lagi azan, walaupun tempatnya sepi, walaupun musola cuma satu orang baru datang, pokoknya dia azan yang kenceng. Nggak usah di hari kiamat ya, kita sekarang aja tahu siapa yang suka azan di musola kita di kampung, bener nggak? Siapa yang suka azan di sini, siapa gitu loh. Jadi
walaupun di lembah dia azannya, kata Rasulullah, keraskan suaramu karena setiap jin, manusia, dan apapun yang mendengar suara muazin menggunakan azan itu akan menjadi saksi bagi di hari kiamat. Oke, itu tadi tentang kehidupan jin. Sekarang awal mula penciptaan bangsa jin gimana? Kita lihat di surat Ar-Rahman ayat 15. Surat Ar-Rahman ayat 15. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Ar-Rahman 15, Al-Hijr 27, Al-A'raf 12. Saya ulang ya. Ar-Rahman 15, Al-Hijr 27, Al-A'raf 12. Nggak ada al-sandal lagi ya. Oke. Di Ar-Rahman tadi 15 tadi ya. Khalaqal janna mim marijim min nar. Kami ciptakan jin itu dari nyala api. Nyala api yang kayak gimana yuk? Kalau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya dari nyala api itu dari nyala api yang murni. Teman-teman kalau nyalain lilin nih, kadang-kadang kita berani kan di atasnya set-set gitu ya, bener nggak? Mainan kita waktu zaman kecil. Siapa yang suka mainan api lilin begini di atasnya? Iya kan? Sok-sok jago gitu, sok kuat kita. Panas nggak, Sa? Nggak panas kan? Karena bukan intinya. Jadi yang dipakai buat menciptakan jin itu intinya api yang di dalam itu yang nyalanya kecil tuh. Ya, itu intinya api yang paling panas tuh. Iya, betul, api yang nggak ada asapnya. Sip. Jadi kata Ibnu Abbas, dari ujung jilatannya itu tuh set yang di dalamnya itu deh. Kemudian di Al-Hijr 27, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Berarti ketahuan ya, jin itu duluan diciptakan dari Adam. Teman-teman yang ngantuk ditahan sayang ya. Pokoknya ini kita nih kalau ngomong soal jin nasab nggak bisa langsung ini ayat ruqyahnya, ini cara mengobatinya, enggak. Harus sabar dari awal. Ya, dan memang menuntut ilmu tuh harus melawan kebosanan, lawan ngantuk, ya enggak, Van? Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf 12, apa? Siapa yang udah ketemu Al-A'raf 12? Al-A'raf ayat 12. Mbak Dewi udah ketemu? Belum? Siapa yang udah ketemu ayat Al-A'raf ayat 12? Mbak Yulia Praja. Monggo. Monggo, Mbak Yulia. Al-A'raf ayat 12. Al-A'raf 12, Us. Oke. Ya, Al-A'raf 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Ketika aku menyuruhmu, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ini Allah masih halus ya cara menegur iblisnya, coba. Apa yang menghalangi kamu untuk sujud sama Adam, padahal aku yang nyuruh. Jadi aku lagi kasih isyarat loh. Sebenarnya bukan masalah di Adamnya yang sujudnya, bukan. Ini aku yang nyuruh loh, gitu ya. Jadi harusnya iblis harusnya nurut, karena yang nyuruh Allah, kan? Lalu iblis jawabnya apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Itu penyakit orang-orang sekarang dalam kajian, bener nggak? Aku lebih baik dari dia. Dia ngaji di sono, aku ngaji di sini. Jadi mah gak bener ngajinya, banyak bid'ahnya, gue udah enggak. Ya itu nauzubillah. Kalau udah punya perasaan kayak gitu, nauzubillah, itu kita bisa mewarisi perasaannya si iblis. Ana khairum minhu. Ya, itu satu kalimat kesombongan. Aku lebih baik dari dia. Ya, gitu. Itu kalau orang ngaji biasa kejangkitnya perasaan kayak begitu. Ya dong, ngajinya dong sama ustadz ini, ustadz itu, pokoknya terkenal. Oh, dia apaan nih? Ngajinya ustadznya nggak terkenal, ustadz dari mana itu? Nah, gitu ya. Nauzubillah, semoga kita tidak terjangkit penyakit seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat ayatnya, Mbak, ya Mbak Yulia tadi udah bacakan, Allah ngomong sama iblis kan, lalu jawaban iblis, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dari tanah. Terus kalau ada orang nanya, loh kenapa omongannya iblis yang dijadiin dalil?
bahwa jin itu diciptakan dari api, Adam dari tanah, itu kan omongannya iblis. Kenapa itu dijadiin dalil? Bukan omongan iblisnya yang kita jadiin dalil. Ya, padahal kan kata iblis pendusta, emang dia pendusta. Apa yang kita jadiin dalil? Yang kita jadiin dalil adalah apa namanya? Penetapan Allah Ta'ala itu ya kepada hal itu, bahwa memang manusia dari tanah liat, kemudian jin dari nyala api. Ini sesuai dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Bahwasanya Nabi bersabda, kata Aisyah, para malaikat nih teman-teman sekalian urutannya ya. Para malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang sudah dibentuk atas kalian, yaitu tanah liat. Berarti siapa yang duluan? Malaikat, jin, baru manusia. Gitu ya. Di surat Al-A'raf ayat 12 tadi, kita udah tahu bahwa kita diciptakan dari tanah, iblis dari api. Selesai. Lalu kalau bertanya lagi, siapa bapaknya jin? Ayo. Coba lihat tadi, definisi jin. Ya. Kata-kata al-jan di surat Ar-Rahman tadi, coba Ar-Rahman ayat berapa tadi sayang? 15 ya. Ar-Rahman 15. Wa khalaqal janna. Teman-teman tolong distabiloin tuh ayatnya. Yang ini nih. Kelihatan nggak? Nah ini. Ya. Ini ya. Wa khalaq janna min marijin. Nah, jannahnya ini distabiloin. Ini yang inti kata dasar jin tadi, yang jadi jini, yang jadi majnun, jadi alijtinan tadi tuh ya. Kita lihat dari situ, berarti mayoritas pendapat ulama, nenek moyangnya bangsa jin kan iblis. Ya, tapi ini berbeda pendapat. Jadi kalau teman mau kasih kayak apa namanya ya? Skema ya. Teman-teman boleh tulis di atasnya jan. Ya, jan. Jan itu bapaknya bangsa jin. Terus iblis itu siapa? Iblis itu bapaknya setan. Jadi gini, jan itu memang dia bapaknya para jin keseluruhan. Tapi khusus setan-setan yang jahat, yang usil, yang ngeganggu manusia, itu mereka anak-anaknya iblis. Padahal iblis ini bagian dari jan gitu ya. Jadi bapaknya jin secara keseluruhan adalah jan ini. Jadi anak keturunannya jan ini, si jin ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, yang tidak baik ini iblis. Iblis ini punya anak namanya setan gitu. Oke? Ngerti ya? Jan ini bapaknya bangsa jin. Masih umum. Sedangkan iblis bapaknya para setan. Udah ya? Al-jan. Jadi al-jan itu bapaknya seluruh bangsa jin, seperti halnya Adam bapaknya seluruh manusia gitu loh. Ngerti kan? Adam itu bapaknya seluruh manusia, maka kita bilang kita Bani Adam. Nah, manusia kan ada yang jahat, ada yang enggak kan? Ada yang jadi Fir'aun, ada yang jadi Abu Lahab, Abu Jahal kan gitu kan? Nah, jan tadi bapaknya para jin. Sedangkan yang jahat-jahat tadi itu iblis dan anak cucunya. Oke, insya Allah jelas ya. Jan itu bapaknya para jin, iblis bapaknya para setan. Selesai. Betul. Ya, jan itu nggak masuk neraka kalau dia soleh. Pokoknya jin-jin yang soleh itu sesuai dengan amalnya sama kayak kita lah. Ada yang masuk surganya tanpa hisab, ada yang masuk surganya langkahnya kayak kilat, ada yang langkahnya tersendat-sendat, sama kayak kita tergantung amal perbuatannya. Ya. Jadi insya Allah itu selesai di sini di surat jin. Jan itu kan bapaknya para jin. Ya, seluruhnya itu yang taat-taat itu jin. Maka dibilang jin muslim atau jin kafir. Nah, tapi kalau udah yang namanya iblis itu khusus bapaknya para setan. Yang memang dia ada cuman buat merusak manusia, itu aja. Kalau jin secara keseluruhan dia tahu tugasnya. Dia di dunia ini sama kayak kita, sama-sama beribadah pada Allah Ta'ala. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan al-jan,
ya di dalam hadis ini Rasul bilang apa? Hadis dari Aisyah, kata Aisyah, ini karena pakai Arabnya ya, khuliqal malaikah min nur wa khuliqal janna mimma rijim min nar wa khuliqa Adam mimma wasafalakum. Kata Aisyah, malaikat diciptakan dari cahaya, aljan diciptakan dari nyala api. Makanya Aisyah nggak pakai kata-kata iblis gitu loh, ya, karena keseluruhan bangsa jin itu dari nyala api. Nah, di antara mereka ada yang beriman, ada yang kafir, sama aja kayak manusia. Jadi kalau Rasulullah lagi nyebutin secara umum, penciptaan makhluk selain malaikat dan manusia adalah aljan, jin maksudnya. Jan bapaknya jin, iblis, yes. Jin bapaknya para jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Tapi kalau setan itu semua jahat, betul. Setan itu semuanya jahat. Makanya dalil apa yang dalilnya setan semuanya jahat? Coba cari di Quran, semua yang pakai kata-kata setan pasti nggak ada yang bagus. Benar nggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya kan? Terus apa lagi? Janganlah kamu tertipu dengan apa namanya? Bujukan setan, innahu lakum aduwwum mubin di surat Yasin. Di surat Yasin berapa kali kita dibilang setan itu musuh kita yang nyata, oke? Ada yang bertanya dulu nggak nih? Sekarang kalau kita perhatikan, teman-teman catat lagi ya. Kalau kita perhatiin di Quran, kita akan ketemu Allah menyebutkan kalimat jan tadi ya, Jan, itu sebanyak 7 kali dalam Quran. Kalimat jan ada 7 kali dalam Quran. Semuanya itu bentuk nakiroh. Apa nakiroh? Bentuk umum. Jadi entah dia mukmin, entah dia kafir, ya Allah masih pakai kata-kata jin. Pakai jan itu 7 kali dalam Quran. Coba lihat di surat Al-Jin. Ya, nanti bisa ketemu. Kecuali pada 2 ayat yang sudah kita sebutin tadi. Pada 2 ayat di atas itu Allah menggunakan huruf alif. Alif lam. Maksudnya al-jan ya. Itu menunjukkan jelas maksudnya si individunya tadi. Yang ini loh. Yang wa khalaqal janna mimma rijim min nar. Kemudian wa khalaqal janna di surat Ar-Rahman 15 udah. Walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'im masnun wal janna. Nah, itu di surat Al-Hijr 26 sampai 27. Kalau udah pakai jan itu masih umum ya. Secara keseluruhan tentang penciptaan jin itu tadi. Sudah, kemudian kapan jin diciptakan? Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hijr 26-27. Al-Hijr 26-27 itu kalau teman-teman boleh catat, dikasih tanda kurung di sebelah kanannya, ini tentang kapan jin diciptakan. Setan manusia bisa berubah baik apa enggak, Mi? Ya, setan manusia itu ya manusia itu sendiri. Min syarril waswasil khannas, setan yang udah jadi tabiatnya manusia. Dia mau berubah baik, saya harus usaha. Ar-Ra'd ayat 11 nih, pertanyaannya Mbak Salsabila CC. Replay ya. Kalau teman-teman saya di kelas Tasqiyatunaf sudah sering banget dengar surat Ar-Ra'd ayat 11. Oh ya. Oke. Kalau manusia yang bisa melihat atau indigo itu dikasih Allah atau dibantu jin? Dibantu jin, sayang. Iya. Kalau dibantu jin, apakah itu termasuk jahat? Jelas jahat. Itu kita tahu kan, udah bisa memahami ya. Makanya kalau ada jin ikut campur kehidupan manusia, dia jahat. Atau dia awam, jinnya bodoh. Kenapa? Tugas dia beribadah. Ngapain dia iseng-iseng ini hidup manusia? Kalau orang baca surat An-Nas, jangan An-Nas yang mana nih, Pi? Qul a'udzu birabbin nas maksudnya. Iya. Nulisnya jangan Ana SH dong. An-Nas. An-Nas. Iya, surat An-Nas. Iya, mungkin ngetiknya An-Nas sayang, NASH. Iya. Ya, An-Nas ya, itu maksudnya manusia. Tuh kenapa nangis, Mi? Mungkin lagi ada perasaan yang salah sebagai manusia. Mungkin kita ada perasaan pernah, mungkin ya ini Allah yang tahu ya, mungkin kita ada perasaan takut sama manusia, melebihi takut kita sama Allah. Mungkin kita ada perasaan kalau nggak karena dia, kita nggak akan begini. Mungkin kita ada perasaan bergantung sama manusia, mungkin.
Lihat aja dari artinya. Kita berlindung pada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesama manusia. Berarti kalau kita nangis mungkin kita lagi ada perasaan yang salah nih terhadap manusia. Seharusnya perasaan sama manusia harus gimana? Mungkin kita lagi berlebihan dalam mengharapkan dia, walau a'lam. Gitu ya, Pi ya. Oke, jadi kapan jin diciptakan? Di surat Al-Hijr 26 dan 27. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, dan kami menciptakan al-jan sebelum Adam dari api yang sangat panas. Berarti jin duluan daripada manusia, dan itu 2000 tahun ya. 2000 tahun sebelum diciptakan manusia. Di hadis dari Abdullah bin Amr, Allah telah menciptakan bangsa jin 2000 tahun sebelum penciptaan Adam alaihissalam. Ya, kalau teman-teman mau catat hadisnya ya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, jin itu sudah ada 2000 tahun sebelum adanya Adam alaihissalam. Udah jelas dalilnya ya. Udah ya. Kalau kalimat setan berbentuk manusia maksudnya apa, Mi? Kalau kalimat setan berbentuk manusia? Ya tadi, minal jinnati wan nas. Maksudnya gimana, Li? Pertanyaannya. Oh, kalau ada orang bilang setan berbentuk manusia, itu tadi manusia tapi ajakannya seperti setan, ngajakin jalan. Maksudnya sifat apa setan beneran jelma jadi manusia atau manusia yang sifatnya jahat banget jadi kayak setan? Jin korin. Bukan jin korin. Bukan jin korin. Kalau dibilang setan manusia, iya manusia yang sifatnya kayak setan. Itu dipengaruhi apa? Ya berarti Nafsu doang apa jin korin? Bukan jin korinnya. Dia berarti memang hatinya itu sudah lebih banyak dikuasai oleh setan. Oh, hati udah rusak ya? Ya, udah 10% doang kali hati. Ya tadi punya hati tapi nggak dipakai memahami ayat-ayat Allah. Dia kalah terus sama godaan setan. Nah, dia yang sudah dikuasai setan, maka dia itu artinya kalau kita boleh bilang 99% setan yang ngendaliin semua panca indera dia. Maka dia yang kadang-kadang ngajakin orang, udahlah ngapain sih lo sholat? Udahlah ngapain sih pakai jilbab? Udah agak kelihatan dikit, pakai anting gitu biar orang lihat. Nah, gitu kan. Alhamdulillah. Itu maksudnya. Insya Allah jelas ya, Li? Oke, Mi, jelas, Mi. Makasih, Mi. Kalau kita baca Quran, misalnya Al-Baqarah, tiba-tiba kayak rame banget orang kayak baca mantra itu. Kenapa ya? Lagi ada yang pengen menggoyahkan ngajinya kita. Ya, lagi ada yang pengen ngeganggu kita ngaji. Apalagi yang kedengeran mantra. Itu jin-jin yang didapat lewat ini, Mbak. Yang datang mungkin lewat sihir yang pakai perantara mantra. Nah, baca Al-Baqarah yang makin kencengin. Jadi dia datangi lewat mantra karena dia datangi juga lewat ke kita itu lewat mantra. Sihir kan yang dikirim kan. Jadi baca Qur'annya kencengin. Kalau dia misal lewat tarian, gerakan, nanti ketika kita ngaji kita udah bergerak-gerak kayak gitu. Tadi saya baru teleponan sama ustazah saya yang di Sydney di Australia. Dia kasih tahu loh, nanti dia statusin insya Allah, tapi saya kasih bocoran ke teman-teman. Siapa yang ikut yoga? Pernah lihat kan tangannya begini? Kayak dia bersila terus tangannya gini ya kalau nggak salah ya. Nih. Iya nggak, Mbak Win? Ya kan orang yoga begini tangannya kan ya? Nah, sambil bersila dia di atas pahanya ditaruh begini. Walaupun dia tidak berniat apapun dengan begini, ini kan tapi diminta sama yoganya ya. Katanya buat apa sih begini, saya tanya deh. Kok kita tuh seneng banget ngikutin sesuatu, gini loh, saya sampai ngomong sama suami tadi, orang kalau ngikutin ini itu kayaknya pengennya totalitas ya, gerakan-gerakan misalnya kayak yoga, muay thai, yoga deh misalnya, harus begini diikutin, dia nggak nanya dulu buat apa. Benar nggak Mbak Fan, Mbak Dewi, Mbak Windy? Kayaknya mereka merasa semangat sendiri tanpa dipaksa buat totalitas seperti itulah gerakannya, harus seperti yang diinstruksikan. Tapi kalau gerakan sholat ada nggak yang benar-benar totalitas pengen seperti yang Allah pengen gerakan sholatnya? Nggak ada kan? Giliran Allah yang nyuruh, cuek. Bahkan khusus kayak gitu. Dia nggak pernah bertanya gerakannya benar apa enggak. Tapi kalau di gerakan nari, apakah mereka benar-benar waduh harus melenggok. Ya kan, mata harus begini-begini. Coba deh lebih nurut sama manusia ketimbang sama Allah.
Nah, ini kata Ustazah tadi cerita sama saya gerakan kayak gini. Yang belajar yoga ibunya. Belajarnya lewat TV doang padahal teman-teman, bukan hadir langsung. Ya, ini Empi mulai merinding. Yang belajar yoga ibunya lewat TV. Yang kena jin anaknya yang umur 4 tahun. Jadi jangan dipikir apa yang kita lakukan tidak berefek ke anak. Yang belajar yoga ibunya lewat TV loh, bukan hadir langsung di tempat yoga, lewat TV. Tapi anaknya yang 4 tahun kena jin. Kenapa? Gimana reaksinya? Anaknya umur 4 tahun nggak pernah naik sepeda, nggak pernah belajar sepeda, tiba-tiba bisa naik sepeda, sepedanya standing, dianya di atas sepeda coba. Itu wallahi kata Ustazah, kisah nyata banget. Temannya dia yang mengalami. Itu yoga loh. Padahal katanya nggak ada maksud apa-apa. Jadi saya mikirnya gini, jadi ini kayak kode loh teman-teman. Ini kayak kode untuk alam mereka mungkin. Jadi jangan pernah kita ikutin sesuatu yang kita tuh nggak punya pengetahuan tentang itu. Apalagi kita tahu yoga itu dari Hindu gitu kan. Saya hal kayak gini saya nggak mau bahas di Facebook. Kenapa? Ngeri. Ya, pro kontra tuh pasti rame, males banget. Kita bukan umurnya untuk menghadapi orang perdebatan kayak gitu. Cuman teman kelas aja yang saya pesan begini ini ternyata yang dilalahnya kan saya punya teman juga banyak, ada beberapa yang ikut yoga kan. Nah ini ternyata kode nih di alam mereka. Jadi kita bilang kita nggak bermaksud apapun akan memanggil juga gitu. Oh Putri Wulan anaknya rewel mulai rewel godar-godar pintu, subhanallah. Oke. Kalau pas kita ngaji atau zikir terus kayak gerak-gerak sendiri, badan ini maju mundur, itu semuanya jin-jin yang ada dalam tubuh kita. Pokoknya ketika ngaji langsung niatin, ya Allah, aku minta perlindungan padamu, jin-jin yang lagi reaksi ini keluar semua, lemah kalian. Kalian harus takut sama Allah gitu. Ajakin ngomong, aku lagi ngaji, kalian kalau emang reaksi pengen keluar, keluar, gituin. Ya, keluar, silakan. Kalau nggak mau keluar sekarang, kalau aku lanjut ngaji, kalian kebakar gituin. Aku nggak mau jahat nih, aku nggak mau ngebakar. Tapi kalau kalian nggak keluar, kalian kebakar sendiri ntar. Lanjutin ngaji lebih kencengin suaranya. Udah mulai gelisah, uring-uringan nggak keluar nih mau berhenti. Saya pernah hipno tapi nggak mempan Ustazah. Tapi saya pura-pura aja nggak bisa gerak. Itu udah masuk apa belum saja? Wallahu a'lam bishawab. Nanti ketahuan kalau udah rukyah ya Mbak Salsabila. Mantap ya, kalau udah kayak gini ya. Udah ada yang berasa-berasa semeriwing. Mimpi masih merinding, Pi. Masih agak tambah kenceng sih Ustazah. Ah, subhanallah ya. Sekarang tentang jin lagi. Kalau mereka makan dan minum, mereka kira-kira nikah nggak? Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Mbak Fani. Kalau jin makan dan minum, dia kira-kira nikah nggak, Mbak Dewi? Kayak nikah, Mi. Mereka Pokoknya punya anak cucu kan. Betul, mereka menikah dan berketurunan. Ngapa? Untuk apa? Karena memang dari dulu mereka udah meramaikan bumi sebelum ada manusia. Dan nih, asal tahu aja, mereka itu pertama kali ada di bumi ini, mereka berpegang teguh pada tauhid loh. Gila kan, mereka berpegang teguh pada pelajaran tauhid. Tapi kemudian mereka juga yang bikin kerusakan di muka bumi, saling numpahin darah, dan berbagai perbuatan tercela lainnya. Kata Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, karena dulu mereka bangsa jin banyak menumpahkan darah, maka Allah pun mengutus bala tentara dari bangsa malaikat untuk mengusir mereka hingga ke ujung-ujung lautan. Jadi, memang singgasana mereka ada di tengah-tengah laut. Makanya kalau ke laut itu hati-hati, jangan lihat sunset. Sekarang orang bilangnya lihat sunset, orang ngajar sunset ke pantai kan, itu ya Allah. Kalau lihat hadisnya, sunset itu waktu sendikala itu waktu forbidden-nya muslim buat keluar. Benar-benar dilarang sama Allah Ta'ala. Kalau udah tiba waktu senja, masukkan anak-anakmu ke dalam rumah, tutuplah pintu-pintu dan jendela, jangan keluar. Tapi orang bikin apa? Ayo kita kejar sunset. Di pinggir pantai lagi. Kita bahasanya gini loh. Kayak orang kita punya anak-anak asuh misalnya banyak puluhan nih. Ayo anak-anak masuk. Udah, kita biar aman nih, kita masukin ke benteng mereka, kita gembok segala macam gerbang. Tiba-tiba 1-2 di antara mereka cek keluar sendiri dengan sukarela. Padahal di luar itu banyak musuh. Gitu loh. Ya, di hadisnya Rasulullah SAW kita kalau udah tiba waktu senja harus masuk ke rumah, tutup pintu dan jendela dan kita sambil nyebut nama Allah.
Nanti boleh keluarnya lagi kapan? Kalau udah habis Isya. Itu. Tapi yang kita lakukan sunset lah. Saya suka banget ke pantai, Ustazah. Pengen banget ke sana, tapi Allah baik banget loh. Alhamdulillah. Pas maghrib, bener. Kayak sengaja ke sarang bandit, bener. Ya, udah diajakin masuk, malah dia keluar. Kucuk. Di rumah saya suka ada tetangga yang datang pas senja, Ustazah. Kalau saya nggak mau bukain, suami selalu bukain. Katanya sungkan. Aduh, kok datang mau maghrib sih, lucu banget sih. Jadi berarti kalau pulang kantor, habis Isya, ya betul. Ya, kalau memang mau lebih aman, habis Isya berarti sholat maghrib dulu di kantor. Sunrise juga nggak boleh. Matahari terbit itu adalah waktunya para penyembah berhala itu ibadah. Makanya kalau kita sholat sunnah syuruk kan matahari terbit 15 menit setelah matahari terbit baru kita boleh sholat. Jangan pas matahari terbit banget. Ya bolehlah lihat dari jendela kita. Tapi masih lebih aman sih kalau matahari terbit. Nah, ketika terbit kita baca doa kan, misalnya ya Allah indah banget ciptaanmu, boleh. Yang sunset ini yang benar-benar ada hadisnya dilarang buat kita keluar rumah. Oke? Kemudian makanya kalau larangan ortu zaman dulu anak-anak maghrib harus di dalam, bener banget. Nggak usah bukain kan, harusnya nggak usah bukain lagi. Itu tiap hari apa di ke rumah tiap senja, perluannya apaan? Kalau nggak penting-penting banget nggak usah lah. Itu suami ajakin ngomongnya baik-baik. Dirayu-rayu dulu, bila perlu malam-malam pijit-pijit penuh kasih sayang, baru ajakin ngomong. Laki-laki kan begitu. Kalau habis subuh Katolik ada misa tuh. Ya, oke. Jadi di sini bangsa jin itu diusir sama malaikat sampai ke ujung-ujung lautan. Lalu dari Ibnu Abbas juga dibilang Allah Ta'ala telah mengeluarkan Adam dari surga sebelum ada seorang pun yang memasukinya. Jadi Nabi Adam alaihissalam yang pertama masuk surga, juga yang pertama dikeluarkan dari surga. Itu belum ada lagi manusia yang masuk ke situ. Ya, ya. Jadi sudah selesai nih ya, 2000 tahun diciptakan sebelum manusia. Lalu apa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia? Sudah jelas di Az-Zariyat 56. Oke? Tadi insya Allah. Saya nggak usah banyak-banyakin di sini. Kemudian nah ini sudah termasuk ini ya. Nggak apa-apa kalau tujuannya pergi ngaji boleh, tapi suruh mereka wudhu di rumah dulu. Jadi mereka keluar dalam kondisi sudah wudhu. Jangan lupa pegang ubun-ubunnya, bacain ta'awuz biar anaknya aman di jalan. Apa doanya? Anaknya ada berapa? 2 orang. Pegang dua-dua ubun-ubunnya. U'izukuma di kalimat tamah min kulli syaitani wa hama min kulli aina lamah. 3 kali. Udah lepas dia keluar. Benar-benar kita tuh dalam hidup kita di dunia ini kita tuh kayak orang lagi selalu perang, Mbak. Jadi harus selalu waspada. Nggak ada leyeh-leyeh sebenarnya. Ya. Jadi tujuan diciptakannya kita oleh Allah Ta'ala, 1 Az-Zariyat 56 buat ibadah, kemudian makanya tadi disindirkan di surat Al-A'raf 179, mereka punya hati nggak dipakai buat memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi nggak dipakai buat membaca, melihat kebesaran Allah. Punya telinga nggak dipakai buat mendengarkan ayat-ayat Allah, kayak gitu. Jadi berarti kesimpulannya kita diciptakan buat ibadah memang. Ilmu bagus, iya itu tadi ya. Apal nggak doanya? Kalau nggak apal, ntar saya kasih di grup, mungkin Mbak Ampi juga ada catatannya. Kalau anaknya langsung lebih dari 1 yang dibacain, nah kalau anaknya lebih dari 1, pegang dua-duanya, ubun-ubunnya pegang, baca. Izukuma bika mitlatamah min kulli syaitani wa hama wa min kulli ainin lamah. Izukuma bika mitlatamah min kulli syaitani wa min kulli ainin lamah. Sampai 3 kali. Udah, ini yang penting nih ubun-ubunnya. Lepas. Cuman 1 anaknya laki-laki, Izuka di kalimat itu. Perempuan, Izuki. Kita doanya banyak. Itu senjata kita buat keluar, buat ngadepin para setan itu. Tapi kita banyak yang tidak pakai. Oke, iya 3 kali di tiap ubun-ubun. Biarin aja. Pura-pura sayang-sayangin dulu. Kan bunda pengen ngusap-ngusap, seneng aja ngusap kepala kalian, lucu gitu loh, gitu aja. Kita pakai strategi lah sama anak-anak. Nah ya, kita lihat lagi tadi di Al-A'raf 179 bahwa
Allah jadikan isi neraka itu kebanyakan dari jin dan manusia. Kemudian, sudah selesai sampai di sini. Insya Allah nanti kita yang selanjutnya tentang ibadah. Ya kan dibilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Ibadah tuh kayak apa yang dimaksud Allah dalam Az-Zariyat 56 tadi? Kita ketemu lagi di Sabtu malam 2 pekan lagi. Insya Allah gitu ya. Siapa yang wajib ibadah yang Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah? Siapa, Pi? Siapa makhluk yang Allah ciptakan kewajibannya buat ibadah? Siapa? Manusia, jin. Ya, jin dan manusia. Kalau Allah nyebutin jin dan manusia pasti disebutnya jin duluan. Bener nggak? Coba, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Terus di Ar-Rahman 39. Ya ma'asyarul jinni wal insi ini taqatum antang fuzu min aktoris samawati wal ardi fangfuzu. Ke Ar-Rahman ya. Wahai sekalian bangsa jin dan manusia. Itu pasti jin duluan. Kenapa? Emang jin disebutkan duluan daripada manusia. 2000 tahun sebelum kita. Misalnya anak yang nginap sebelum nginap didoain boleh. Ketika melepas dia pergi. Oke, benar Mbak Lili. Kenapa ya maksudnya apa? Mbak Lili nanya apa? Mbak Endah nanya apa? Istri bagusnya baca sendiri apa dibacain suami? Itu kenapa? Baca sendiri aja kan udah bisa baca. Kalau suami gimana? Maksudnya kalau suami dibacain gitu. Ajarin dia baca biar dia baca sendiri. Kita bacain, kita usapin ke dia juga boleh. Cakep banget. Itu namanya romantisme rumah tangga Islami kayak gitu, saling meruqyah. Saya juga kalau lagi ngomel-ngomel, ntar suami saya habis sholat isya ini dia bikin air, dia ngaji. Langsung ini, sini minum, kayak gitu. Oke, bener nggak kalau sholat terus salah surat atau lupa rakaat maka harus menusuk pada Pak? Nggak ada. Itu yang ngasih tahu Fani siapa, Fan? Nusuk paha dengan satu jari telunjuk. Dulu sih ada Ustazah, temen gitu kan. Saya kan sering dulu tuh kayak apa, lupa bacaan atau lupa rokaat gitu kan. Terus disuruh. Terus saya tuh cerita, kenapa ya kalau aku sholat tuh selalu kayak gini nih gitu. Oh itu tuh ada telunjuk terus tusuk ke paha. Emang ngaruh ya, ngaruh. Tapi saya nggak pernah lakuin itu sih. Kayak, emang bener, cuman masih jadi pertanyaan aja gitu loh sampai sekarang. Itu emang bener ya kayak gitu sih. Tidak ada. Kalau kita lupa rakaat sholat, kita sujud sahwi. Tahu? Nah, tahu kan? Oke. Urutan apa ini, Mbak? Urutan bacaannya nanti saya taruh di grup. Saya tandasin iya. Nih sekarang kalau baca Quran nafasnya berat nih. Dulu enggak. Kemarin baca Al-Kahfi sampai ngap-ngap. Dulu enggak. Udah lama kagak baca Quran ya? Nah, Mbak Lili. Baca terus. Ntar ngapnya hilang insya Allah. Coba baca terus. Bismillah. Oke. Insya Allah sudah selesai pertemuan kita malam ini. Jazakumullah khairan kasiron. Ntar kita ketemu lagi Sabtu malam 2 pekan lagi. Dipersiapkan. Muti, nggak ada mukanya. Nanti Mbak Yulia udah isa belum? Saya nunggu jawabannya nih. Udah. Habis kajian ini, kalau wudhunya habis, wudhu lagi. Habis wudhu, terus ambil air. Bacain Al-Fatihah 7 kali. Ya, Al-Fatihah aja. Al-Fatihah pertama tiup, Al-Fatihah kedua tiup, Al-Fatihah ketiga tiup, sampai 7 kali. Berarti 7 kali tiup. Tiupnya gitu ya. Selesai Al-Fatihah ke-7, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, minum. Bismillah. Insya Allah demamnya hilang. Nah, kasih sama-sama Mbak Fani, Mbak Endah, Mbak Melini Zufri, Mbak Linda, Mbak Mufidah, Mbak Elsa, Endah Yuli, Salsabila, Mashhud, Mbak P, Arbeti, Susila Ningrum, dan Muti. Mbak Endah Dwi Retno. Ini kemana orangnya nih ditegur-tegur juga bocah ya. Oke, makasih. Saya silakan kepada Mbak Novita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajiannya hari ini, Masya Allah, memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga berguna untuk kita semua. Sebelum tutup kajian, marilah kita istighfar, astagfirullahaladzim, dan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jazakallah Assalamualaikum. khair. Assalamualaikum. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan keempat ya Ustazah ya. Ya, Ya. keempat. insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Barakallah. ketiga dong. Pekan ketiga di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pekan pertama sama ketiga. Ini kan satu pertama kan? Ya. Pekan keempat. Juga. Kan per 2 minggu. Nih baru 1 minggu pertama. Berarti kita minggu ketiga ketemunya sayang. Ketemu lagi minggu ketiga. Gitu kan benar teman-teman ya? Iya, jadi tanggal 16 November nih. Ya. Oh iya insya Allah. Ya udah jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah dan Mbak Novi.